Materi kita pada hari ini saya bacakan sedikit terlebih dahulu. Nama lengkap Eko Prasetyo, tempat tanggal lahir Paliton tanggal 6 bulan Januari 1972, alamat rumah Kota Gede, kemudian pendidikan formal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pengalaman organisasi di SMI. Baik, mungkin untuk selain itu juga beliau juga aktif dalam menulis buku. Ada beberapa buku yang ditulis yang sempat saya catat, misalnya contohnya Tuhan Sedang Sibuk, kemudian Guru Mendidik Itu Melawan, orang kaya di negeri miskin, orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit, Islam itu agama perlawanan, kemudian Astagfirullah, Islam jangan dijual. Dan salah satu buku yang ingin kita diskusikan malam hari ini sebagai bahan referensi adalah Bangkitlah Gerakan Mahasiswa. Mungkin langsung saja saya persilakan Mas Eko untuk menyampaikan materinya dan nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali atas undangannya ini pada Ketua Ikatan Mahasiswa dan teman-teman semuanya. Saya sangat bangga, senang, dan saya punya sejarah historis dengan jalan ini. Di depan tempat Anda itu dulu ada seorang yang sangat terkenal di Jogja, almarhum, beliau sudah namanya Mas Riyadi Gunawan. Pas di sebelah agak masuk jalan ke sana. Dulu semua mahasiswa berguru sama dia. Saya, Budiman Sujatmiko, dan banyak teman aktivis lain. Dia guru dari semua aktivis, namanya Mas Riyadi Gunawan. Dia orang yang sederhana dan dosen yang sangat baik. Dia dosen sejarah di UGM, tapi muridnya menjangkau mana-mana. Anak UI, dulu kan kuliah nggak banyak, kampus nggak begitu banyak. Paling UGM, UI, UIN, UMY, dan beberapa kampus yang lain lah. Hampir berguru sama dia. Satu populer yang tapi sekarang sedang mengalami keprofesoran, misalnya namanya Universitas Cokro Aminoto. Dulu juga berguru sama dia. Tempat ini dulu tempat bersejarah sekali, kawasan sini. Hampir semua teman-teman nanti agak kesana ada namanya Rode yang sempat ditangkap sama tentara, sempat disidukul sembunyi di kawasan itu gitu. Dan kalian berada dalam sebuah persimpangan yang sebenarnya memiliki sejarah panjang, tempat ini terutama. Nah, kenapa itu menjadi penting? Kenapa sejarah itu penting? Karena sering orang mengatakan untuk menjalani hidup kita harus melihat dua hal. Pertama, kita merenungkan kehidupan, kita menjalani kehidupan. Orang untuk merenungi kehidupan itu harus melihat masa lalu, sedangkan untuk menjalani kehidupan kita harus melihat masa depan. Merenungi kehidupan, melihat masa lalu itu menjadi bagian penting dalam diri seorang manusia. Kau tidak akan bisa melangkahkan hari-harimu di masa-masa mendatang tanpa kau melihat apa yang telah kau lakukan di masa-masa lalu. Konteks ini menjadi penting bagi mahasiswa karena apa? Pertama, sedari awal memang mahasiswa di Indonesia itu memiliki atribut legendaris gitu. Hampir semua perubahan tidak ada proklamasi dibacakan oleh dua orang mahasiswa. Satu mahasiswa teknik, dua mahasiswa ekonomi. Satu Soekarno, dua Hatta. Dan ditemani oleh para mahasiswa lain yang kita nggak tahu IP mereka berapa. Kita nggak pernah tahu kan Soekarno itu IP-nya berapa. Kita juga nggak tahu Soekarno itu rajin kuliah apa enggak kira-kira. Tidak ada dalam biografi Soekarno bab 1 Soekarno rajin kuliah, bab 2 Soekarno kuliah lagi, bab 3 lagi-lagi kuliah. Kalau isinya bab itu tentang Soekarno rajin kuliah, saya rasa itu tokoh proklamator nggak menyenangkan sama sekali kira-kira. Jadi, tapi dari tangan dia kita melihat lukisan tentang negeri ini. Dari tangan Hatta, Anda lihatlah muka Hatta itu. Muka yang sama sekali kelihatan bukan seperti wakil presiden dan bukan seperti tokoh proklamator, pakai kopiah, pakai kacamata, mirip dengan ketua takmir saya rasa ketimbang seorang yang radikal dan progresif itu. Tapi dari dua orang itulah negeri ini dihadirkan, dibangun, diciptakan mimpinya. Dan kita termasuk negeri yang paling awal mencetuskan kemerdekaan. Negeri ini dibangun oleh mahasiswa. Lalu kemudian dibangun ulang ketika Soeharto naik dalam tahta kekuasaan di masa Orde Baru, juga didorong oleh mahasiswa. Ketika Mei 98 dulu, itu juga didorong oleh mahasiswa.
singkatnya menjadi mahasiswa itu adalah menjadi salah satu aktor perubahan. Tak ada kekuatan lapisan yang paling hebat dalam sejarah Indonesia kecuali mahasiswa. Revolusi Pemuda didorong oleh mahasiswa. Sumpah Pemuda didorong oleh mahasiswa. Artinya, sedari awal mahasiswa dalam potret dinamika gerakan kebangsaan itu memiliki peran yang aktual, historis, dan paling vital. Kalau sekarang itu potret itu dikenyapkan, itu bukan tanpa sengaja. Memang dinamikanya, nanti kita akan lihat kenapa situasinya menjadi seperti ini. Tapi yang ingin saya katakan di awal adalah Anda itu bukan hanya orang terpelajar yang ingin mendapatkan gelar atau bahkan mendapatkan pekerjaan. Tapi Anda adalah lapisan yang sebenarnya memiliki peran yang paling legendaris. Menjatuhkan kekuasaan diktator, membangun kekuasaan demokratis. Tak ada perubahan seperti sekarang tanpa ada mahasiswa. Saya dulu hidup dalam masa Soeharto. Gak menyenangkan sekali hidup masa Soeharto. Partai cuma 3, Golkar, P3, PDI. Pemilu berkali-kali Golkar menang. Mau diulang pemilu itu 3, 4, 5, 6 kali Golkar menang tetap. Coba lah Pohon Beringin satu ini. Tiap pemilu dia menang, tiap pemilu dia menang lagi. Pemilu menang lagi. Presidennya Soeharto, bayangkan muka Soeharto berkali-kali. Saya lahir Soeharto sudah jadi presiden, saya kuliah Soeharto masih jadi presiden. Berkali-kali fotonya nggak pernah diganti sama sekarang. Isinya cuma ganti foto wakil presiden aja. TV cuma satu namanya TVRI. Berkali-kali nonton si Unyil terus bayangkan. Si Unyil sampai sekarang masih pakai sarung, nggak pernah pakai handphone sama sekali dia. Dari dulu sampai sekarang Unyil masih kayak gitu. Unyil kerjanya sama Ucit, Usro dan teman-temannya itu. Bener-bener saya disuruh nonton kayak gitu. Sekolah makin tidak menyenangkan. Saya dulu sekolah SD negeri tangan Soeharto. Isinya cuma kegiatan upacara. Upacara sampai dulu sampai sekarang sama aja. Kepala sekolah marah kita. Menertibkan kita semuanya. Mengingatkan harus bayar SPP. Mengingatkan pula agar kita rajin belajar. Kita nggak pernah mengingatkan kepala sekolah agar dia rajin masuk paling tidak. Dan itu terus menerus. Pada masa Orde Baru diskusi aja nggak boleh. Saya berkali-kali diberbur polisi tentara kalau nggak ada diskusi. Kuliah makin otoriter lagi kira-kira. Kelebihan Orde Baru hanya satu, kuliah murah saja. Saya dulu kuliah bisa di 3 tempat. Pagi kuliah di UII, siang kuliah di UGM, agak sore kuliah di UIN. 3. Kuliah 3 kampus, pacar 3 kampus. Enak sekali kan kira-kira. Jadi bisa kuliah di UII, UGM, UIN gitu. Waktu itu murah kuliah. Sangat murah sekali. Kelebihannya hanya murah saja. Tapi di luar itu tradisinya otoriter sekali. Diskusi ditangkap, mau demo apalagi lah kira-kira. Tapi karena keberanian para mahasiswa lah, sistem itu didobrak. Dan sekarang polisi dulu, ampun polisi dulu takut sama tentara karena polisi jadi satu dengan TNI. Maka kalau kamu ditangkap polisi kok ketakutan, itu salah sendiri dirimu. Mestinya kalau kamu tangkap polisi lebih dulu, kau tanya, kau kasih tahu siapa dirimu. Saya sering katakan di mana-mana toh, kalau polisi bilang selamat pagi, pagi Pak. SIM STNK jangan kamu kasihkan, SIM ini Pak, STNK ini Pak, KTP ini Pak. Ayo semua kamu kasihkan semuanya. Kau berhadapan dengan malaikat, dengan polisi, dengan alt rezim. Mestinya kau tanya dulu, Bapak tahu siapa saya? Oh iya, tahulah. Mahasiswa kan? Nah, mahasiswa toh Pak. Mahasiswa itu Pak yang bisa mengubah hidup Bapak sekarang. Dulu Bapak di bawah militer gara-gara mahasiswa jadi sipil. Dulu Bapak tidak berani radikal seperti ini gara-gara mahasiswa Bapak otonom seperti ini. Gara-gara mahasiswa polisi bisa independen seperti ini. Cobalah ceramah sama polisi 5-10 menit. Saya rasa Anda akan segera dilepaskan sama polisi. Bukan dia mengerti penjelasan Anda, dia jengkel dengan apa yang Anda katakan. Tapi ini paling tidak apa yang ingin saya katakan, bahwa mahasiswa itu memiliki legenda luar biasa. Anda itu adalah aktor yang merubah wajah dan paras bangsa ini. Sekarang itu ditenggelamkan kisah itulah kira-kira. Nanti kita akan lihat kenapa ditenggelamkan. Yang kedua, karena dia memiliki peran legendaris, maka status sosial mahasiswa menjadi status yang sangat istimewa. Kawan-kawan dari Makassar merantau sampai sini, apalagi dari perbatasan merantau sampai sini. Terasakan kalau pulang ditanya, oh ini adik dari mahasiswa nih, pastilah semua masalah dikatanyakan ke kalian. Ketika kalian menjadi aktif di organisasi, pasti bisa jawab pertanyaannya. Mungkin orang tua tanya, bagaimana nih korupsi kok banyak sekali? Kalau anak hanya rajin kuliah pasti bilang, wah nggak tahu ibu ya, saya nggak kuliah jurusan itu.
Nah, nanti gimana? Ada kemiskinan? Oh nggak tahu saya nggak paham itu. Kenapa ada ketidakadilan nih? Saya nggak tahu, itu bukan fakultas saya. Nah, itu ciri khas anak naif, tolol dan begitu nggak pernah bergaul lah kira-kira. Nah, tapi dengan atribut mahasiswa, Anda pasti punya status sosial yang berbeda. Saya sering sekali kalau ngisi kuliah di UGM, apalagi kalau kuliah awal, kalau ospek itu saya sering katakan, kamu itu loh kuliah di UGM lagi, sudahlah, itu pasti kuliah di UGM itu. Ditanya, pasti jawabnya bangga sekali. Mahasiswa dia? Iyalah, mahasiswa mana? UGM. Oh, itu ngomongnya masih kenceng sekali. Kalau dia sampai tanya UGM itu mana, kita cekik kepala dia kira-kira. Ini orang kayak hidup di gua aja kira-kira. Apalagi kalau mahasiswa ITB, UGM, UIN kan masuk kasar-kasar penting toh, kira-kira. Bukan hanya UGM, ITB, semua mahasiswa, apalagi mahasiswa Jogja, pasti punya gengsinya sendiri gitu. Mahasiswa mana? Jogja, itu udah lain sekali. Ini isinya kota pelajar. Lempar batu mesti kena anak kuliah. Mau lempar apapun, mau ke belakang, ke depan, mesti kena anak kampus kamu. Nabrakan motor kemanapun, kena anak mahasiswa. Misalnya, saking banyak mahasiswa di sini gitu. Nah, ini posisi istimewa ini menjadi relevan hari-hari ini. Apalagi kalau kalian pulang kampung, kembali ke kampung halaman, pasti ada banyak harapan pada kalian. Wah, anak kuliah ini, anak mahasiswa nih, pasti ditanya banyak hal kalian. Bagaimana nih keadaan negeri ini? Wow, kalau kalian jadi aktivis, hidup di organisasi lama, jawabannya pasti meyakinkan. Memang kacau keadaan negeri ini. Tapi berkat mahasiswa apa? Bisa berubahlah negeri ini. Nah, ini jawaban agak tolol tapi meyakinkan. Nah, ini yang saya katakan, dia memiliki atribut. Karena dia memiliki atribut, maka mahasiswa punya kesempatan sosial yang lebih. Satu-satunya cara merubah nasib di negeri ini memang pendidikan. Cara normal ya. Ada cara abnormal, ikut KDI, ikut macam-macam lah. Itu cara-cara abnormal lah kira-kira. Tapi cara paling normal adalah ikut pendidikan. Kau bisa aja merubah nasib dengan ikut lomba lawak, lomba apapun, terserah lah kira-kira. Tapi yang cara paling normal itu pendidikan. Pendidikan itu eskalator kamu naik ke atas. Saya dulu anak orang miskin, kuliah ke sini karena beasiswa orang miskin. Kerjaan saya kesana kemana naik sepeda. Saya kuliah di UII, bayangkan. Itu kuliah hanya 3 isinya, kaya sekali, masya Allah kayanya. Dulunya ya. Itu orang kaya semua di situ kira-kira. Saya naik sepeda, nggak ada penitipan sepeda, sampai sekarang nggak ada penitipan sepeda. Isinya motor sama mobil aja. Kemana saya nitipkan sepeda? Saya malu sekali. Baju saya waktu kuliah cuma itu aja, putih hitam putih, putih hitam putih. Itu teman-teman saya bisa nebak baju saya. Senin Selasa putih hitam, Rabu Kamis mesti hitam putih. Coba ya kan. Kita bergaul dengan orang yang bisa nebak busana kita, kan menyakitkan sekali kira-kira. Nah, saya mau ikut apa? Saya miskin. Gadingnya miskin loh, goblok, itulah pasti. Isinya kerjaan saya dulu kerja di loper koran, pembantu di sini untuk hidup dan biaya kuliah. Tapi itu semua berubah ketika saya ikut menjadi aktivis organisasi. Di organisasi tidak ada syarat indeks prestasi. Mana ada ikut organisasi syaratnya IP? Ikut HMI, IP-nya 3,5. Mana pula ada yang ikut? Gak ada syarat IP aja gak ada yang ikut, apalagi syarat IP kira-kira. Gak ada yang ikut. Dengan organisasi kemudian gak ada syarat kayak gitu. Kita kemudian masuk, kita punya mimpi, kita punya kesempatan diskusi. Itu hanya ada ikut di organisasi. Nah, aksesnya lebih mudah. Eskalatornya dengan pendidikan tinggi. Dengan kuliah di kampus, kesempatan sosialnya banyak. Lapangan pekerjaan terbuka lah kira-kira. Karena kalian memegang posisi sebagai sarjana. Apalagi kalian nanti kembali ke kampung. Nah, karena itu, karena aksesnya banyak, maka dituntut kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Dituntut kita untuk memiliki kepekaan yang lebih. Sebab apa? Tadi itu, legenda, situasi posisi sosial, mobilitas yang mudah ke atas, ide-ide perubahannya mudah ditanamkan. Anda hidup di Jogja. Jauh beda kalau kalian kuliah di kampung kalian. Apalagi kuliah. Saya sering sekali ke Makassar. Sekarang kan Makassar menjadi sangat padat sekali kan. Mallnya lebih banyak ketimbang di sini. Padat semua jalan kira-kira. Dan berapapun berangkat padatnya minta ampun. Jogja memang padat, tapi mallnya nggak begitu banyak. Adalah mall itu, tapi juga nggak begitu banyak pengunjung lah kira-kira. Kita masih mendatangkan warung-warung koboi, angkringan-angkringan yang murah. Ketemu mahasiswa, bisa ada diskusi seperti ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini ada di Makassar. Dulu tahun-tahun 2000-an saya sering ke Makassar.
diskusi. Di Makassar itu kan gila kalau diskusi. Jam 7 diskusi, 9 selesai, 9 diskusi, 12 selesai. Bahkan ada diskusi mulai di jam 3 sampai selesai pagi. Saya pulang ke hotel, diskusi lanjutan di kamar. Saya pulang ke Makassar masih sakit keras, saudara. Karena ini rute diskusinya gila-gilaan gitu. Itu tahun-tahun itu. Sekarang udah berubah total. Anda lihat kan, UIN yang suka demo dipindah kampusnya jauh sekali. Ampun, jauhnya minta ampun. Unhas yang fakultas tekniknya makin jauh tempatnya itu kira-kira. Padahal konsolidasi kalau jauhnya minta ampun susah sekali kan. UIN di sana, Unhas di sana, UNEM di tengah-tengah, jauh sekali. Gimana mau ketemu? Kalau di Jogja, semua di Jogja itu bisa selesai 15 menit. Kamu mau berangkat dari mana? Kali orang ngebut kenceng pasti nyampe sini. Mau hujan, mau apapun lah kira-kira. Apalagi kalau tempat ini menjadi tempat sentral, semua orang gampang ke sini. Mau dari UMY, mau dari Wates, dimanapun lah, dekat. Dan ini nggak bisa terjadi di Makassar. Kampus-kampus di sini dekat. UII, UST, UI ke UGM dekat, UI ke UIN dekat, semua dekat ibaratnya. Bayangkan kalau itu kampus di Makassar, jauh-jauh kan jarak-jaraknya. Sudah jauh, padat lagi, kelahi lagi isinya gitu. Nah, ini berarti apa yang saya katakan? Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan terbaik ini ada di sini. Hampir semua orang luar negeri ke sini semua. Bill Gates saja mampir ke sini, nggak mampir kemana-mana, dia mampir ke sini. Sayang Bill Gates nggak sempat ceramah di sini. Dia nggak mampir kemana-mana. Orang kaya nomor 1 sedunia itu mampir pula ke sini. Belum Mark Zuckerberg yang akan ke sini. Belum pemilik-pemilik khusus segala macam mau ke sini. Ibaratnya kota di mana pusat pengetahuan ada di sini. Nah, tapi kenapa sebagai pusat pengetahuan situasinya tidak seperti yang kita impikan? Nah, mari kita melacak dunia kampus kita masing-masing. Pertama, menurut saya kampus lama-kelamaan menjadi ruang yang komersial. Makin lama kuliah makin mahal. Sudah mahal suruh cepat lagi kuliahnya. Semua suruh cepat sekarang. Baru masuk kuliah aja suruh selesai kuliah. Anda tanyakan semester 1 masuk, masih ditanya, kapan selesainya? Aku baru masuk, kapan selesainya? Ya masih lama lah kira-kira. Pasti sudah cepat selesai kuliah. Mahasiswa sekarang semua dipercepat. Kalau bisa kuliah cepat, kalau bisa cepat nikah, kalau bisa cepat dapat pekerjaan, kalau bisa cepat punya anak. Dan kalau bisa cepat mati. Dan semuanya selesai. Lah kan gila kira-kira. Semua sudah cepat, mana pula. Anda bisa bayangkan kan, kampus sekarang berada dalam situasi seperti itu. Ini kampus, isinya baliho semuanya. Mau kuliah dimanapun, UMY, balihonya paling banyak. Masuk kota, ketemu UMY. Tengah kota, ketemu UMY. Keluar kota, ketemu UMY. Gila lagi UMY, kapan tuh masang baliho dekat Panti Rapeh, bayangkan. Itu pintu masuk UGM. Nah itu kan gila sekali toh. Memang kita mau kuliah ke UGM gara-gara lihat baliho balik ke Regrot, nggak masalah. Itu menghina akal sehat sekali menurut saya. Ya nggak masuk akal lah. Ini nomor 2 UTY, ya ampun UTY. Wih itu isinya baliho semuanya. Kalau guru besar siapapun datang muncul baliho di situ, ada baliho di situ. Lalu kampus-kampus lain, UII, kampusnya ini nggak ada baliho, ini nggak banyak. Cuman sekali pasang baliho nggak masuk akal. Itu di Fakultas Hukum, baliho semua pejabat ada di situ yang dari UI. Ada mukanya Pak Mahfud di situ, mukanya Pak Marzuki di situ, mukanya Pak Busro di situ, pasang di situ semuanya. Seakan-akan kuliahlah kau di sini, nanti kau akan jadi seperti mereka. Coba ya kan. Itu kan absurd sekali tuh kira-kira. Wong taman kanak-kanak aja nggak pernah bikin foto kayak gitu kira-kira. Kampus menjadi ruang komersial. Anda lihat kan baliho-baliho kampus tuh isinya mahasiswa tersenyum sambil baca buku. Cobalah mana ada pemandangan seperti itu. Itu hanya ada cuma di baliho, nggak ada keadaan yang nyatanya kok tersenyum sambil baca buku tuh nggak pernah ada. Seumur-umur kita lihat nggak ada. Kampus begitu gembira mahasiswa, begitu mudah tersenyum sambil bawa buku. Kompetisi menjadi makin liar kampus. Anda lihat di UNJ, itu kampus yang depan pintu masuknya balihonya bisa gonta-ganti bolak-balik. Juara ini baliho pasang lagi, seminar ini pasang lagi. Itu kampus biayanya lebih banyak untuk bikin baliho menurut saya. Banyak kan dia bikin baliho. Dan apa yang saya katakan? Itu adalah tempat kampus itu sekarang tidak perlu memamerkan pengetahuan, tapi memamerkan iklan. Iklan yang paling penting. Kalau saya tanya pada mahasiswa dari jauh itu, saya tanya, kamu kuliah di sini karena apa? Promosi mas, lihat baliho. Bayangkan, ini nggak lihat kampanyenya. Dan Anda lihat ekspansi kampus-kampus swasta kecil di Yogyakarta itu tragis sekali sudah.
Siapa yang bisa bawa masuk temennya dapat 500.000. Ini kampus sama MLM hampir mirip. Oh, bawa masuk tetangga kampung, wah, kau dapatlah bonus-bonusnya sekalian. Ini PJTKI sama kampus hampir serupa. Dan ketika keadaannya itu menjadi komersil, maka dunia kampus menjadi dunia seperti sekarang ini. Konsumtif, pragmatis, semua mahasiswa merasa diri berlomba apapun. Kalau kecerdasan nggak bisa, maka harta benda yang dikuasai. Mahasiswa sekarang lebih bangga terhadap apa yang dimiliki ketimbang apa isi otaknya. Anda bisa bayangkan kan, kampus-kampus Anda bisa lihat aja. Fakultas kedokteran, wah parade mobilnya banyak sekali. Hanya di UMY yang buat tragis itu. Fakultas kedokteran sebelahnya FAI. Coba bayangkan, itu kan menyedihkan sekali toh. Satu modal duit, satunya modal doa. Itu kan menyedihkan sekali kan. Anda bisa bayangkan kan, ini fakultas kedokteran, parkirnya penuh semua mobil, dan mobil penuh semua di situ. Dan FAI kan hampir, saya kadang-kadang ngisi diskusi FAI, kesulitan cari parkiran. Karena dipenuhi lah anak kedokteran semuanya. Hampir-hampir, karena itu terjadi kastanisasi. Di mana kamu kuliah, ketahuan kamu itu anaknya siapa dan berapa banyak uangmu. Di mana dia kuliah? Dokteran Mas. Nah, udah ketahuan lah kira-kira. Di mana kuliahnya? Filsafat. Nah, ketahuan, stres nih kayak. Ini filsafat. Nggak ada hari gini kok mencari pekerjaan kok mencari Aristoteles dan Plato. Ada ini. Artinya apa? Terjadi kastanisasi. Pendidikan anak kedokteran punya pacar anak kedokteran, punya suami anak kedokteran, punya istri anak kedokteran, nanti punya anak kuliah di kedokteran. Begitulah siklusnya kira-kira. Pacar, kekasih, mengikuti atribut kelas sosial. Sering, dan itu hampir terjadi pada situasi hari-hari ini. Kampus menjadi tempat yang eksklusif. UGM ketemunya sama UGM. Anak ini ketemunya UGM sama ini. Hampir-hampir tidak pernah ada pergaulan di luar ruang-ruang kampus. Ini saya sekarang sedang mengerjakan bersama Asman dan teman-teman SMI mengerjakan Student Movement Festival. Ini festival gerakan mahasiswa yang melibatkan semua kampus. Di UGM itu ada 2 fakultas yang besar. Satu fakultas teknik, 2 fakultas vokasi. 2 ini kita ajak. Dan ternyata hampir-hampir setiap fakultas nggak pernah ada komunikasi. Baru kali ini kita ajak komunikasi. Teknik ngejak vokasi ngejak kedokteran ngejak fisik ngejak hukum. Karena selama ini fakultas-fakultas itu seperti berdiri sendiri dan dunia pergaulan mahasiswa, dunia yang terbatas. Maka asrama menjadi tempat paling penting. Karena dengan asrama semua fakultas bisa ketemu. Kalau hidup normal nggak ketemu kalian. Wong kos aja ngikuti tarif kok kira-kira. Kamu kuatmu 2 juta per bulan, mending kos 1 juta 2 juta lah. Ngapain kos 250? Miskin bersama miskin, kaya bersama kaya. Begitulah hidup itu kemudian. Yang miskin bersama yang miskin, yang kaya ketemu yang kaya. Nanti ketemu mereka kaget sekali. Yang miskin kaget sekali lihat orang kaya. Kenapa kaya sekali? Yang kaya lebih kaget lagi ketemu yang miskin. Kenapa miskinnya minta ampun kira-kira. Dan dunia ini menjadi dunia keji. Kampus menciptakan siklus ini semuanya sedemikian rupa. Dan itu akibatnya apa? Kondisi ketiga adalah populasi mahasiswa kemudian meledak di beberapa kawasan. UMY salah satunya. Ini kampus swasta yang begitu ledakannya mahasiswa yang luar biasa. Itu kuliah dari pagi sampai malam. UMY itu harusnya pabrik kira-kira. Bisa kuliah dari pagi sore, bisa kuliah malam, bisa kuliah pulang. Dan tingkat keselamatan UMY itu kan bahaya sekali. Itu kan kawasan keluar road semuanya. Di dunia ini tidak ada kampus yang letaknya sebahaya UMY. Itu berangkat tuh kita bisa berdoa berkali-kali. Pulang tuh alhamdulillah selamat kalian kira-kira. Mestinya pada populasi mahasiswa yang banyak, kampus kemudian mengalami kepadatan luar biasa. Kelas sekarang nggak bisa demokratis. 50, 60, sudah nggak enak. Ada lagi kelas isinya 120. Itu dosennya harus biduan dangdut menurut saya. Karena nggak mungkin 120. Baris pertama bisa lihat, baris kedua agak ngantuk, ketiga agak ngantuk, keempat ngantuk sekali. Dan keempat berikutnya ngantuknya minta ampun. Ya sudahlah, nggak bisa. Dengan kelas yang raksasa seperti itu, mana ada diskusi? Kalau dosen tanya, udah selesai kuliah anak, ada yang tanya? Nggak ada yang tanya lah. Kalau dia tanya, pilih tanya atau pulang? Pulang kita pilih. Kalau ada yang tanya, kita cekik kepala dia kira-kira. Ini udah lama sekali. Ruangan jadi padat. Anda lihat kan ruangan makin nggak representatif, nggak enak ruang kuliah itu. Bangkunya coklat, terbatas lagi. Bangku coklat, kursi coklat, semuanya. Dan pemandangan kampus kita nggak ada indahnya. Isinya cuma foto itu saja.
Di Fakultas Hukum UGM itu tambah foto guru besar, 1, 2, 3, pasang begitu. Guru besar mah mana nggak senyum sama sekali. Ngelototin kita semuanya. Ini foto nggak membuat kita nyaman, ngeri sekali kita. Belum kampus yang hampir-hampir catnya sama. Anda bisa bayangkan kan kampus ini. Masuk ruang spanduknya sama aja. Selamat datang kalau masa baru. Selamat jalan kalau wisuda. Ini cuma selamat datang, selamat jalan. Selamat datang, selamat jalan. Ini kayak tempat wisata aja kira-kira. Itu spanduk ada lihat. Cuma pengumuman bayar. Gelombang 1 bayar sekian-sekian. Gelombang 2 bayar tanggal sekian-sekian. Lebih ngawur lagi kampus sekarang. Gayanya pakai parkir kayak mall tuh. Tarik, tutup, tarik, bayangkan. Ini kan nggak masuk akal toh. Kalau ujian, saya lihat di UMJ lebih gila lagi. Parkiran spanduknya besar sekali. Jangan lupa bawa STNK, kalau bayangkan. Ini kampus mau kantor Satlantas saya. Apa ini karena populasi mahasiswanya banyak, sehingga orang nggak bisa ngontrol. Terlalu gede tempatnya. Setiap kampus rakus mencari mahasiswa, tidak menyesuaikan dengan ruang, nggak cukup ruang itu. Yang saya tahu UMJ, UI, Fakultas Hukum itu, tempatnya ada sempit kayak gitu. Sampai sekarang keluar mobil kan lewat gang-gang jalannya penduduk itu. Karena nggak sempat. Itu kampus udah nggak layak. Karena di teman siswa kan ada MSD, UI, itu kan kampus-kampus yang sempit-sempit semuanya. Dan mahasiswanya ampun banyak sekali. Sudah gitu kok promosinya tuh, ingin kuliah nyaman, kuliahlah di sini. Nyaman bagaimana? Gimana kita bisa nyaman? Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat kualitas dosen dan mahasiswa menjadi sama-sama merosotnya. Dosen sudah nggak mungkin, apalagi kesibukan dosen banyak. Saya kemarin ke Munas Muhammadiyah Surakarta, UMS tuh sekarang lagi gila-gilanya bangun. Dia bikin bangunan ruang rektor itu melebihi Menara Pisa, gede sekali bangunan tuh didoyok ke samping. Jadi ini nggak tahu ini rektor ini punya mimpi apa dan fantasi kayak apa. Itu bangunan kayak bangunan mall tapi doyok ke bawah, seakan kayak mau gempa, tapi arsitek kontemporer lah kira-kira, mirip dengan stadion lah kira-kira. Itu mau jadikan kantor rektor. Saya sampai kemarin tanya sama UMS, itu rektor kalian mau kuliah atau mau olahraga kira-kira? Ini bangunan kayak stadion begitu kira-kira. Apa yang jadi mimpi mereka? Dan kondisi ini membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Anda bisa alami sendirilah kuliah itu. Kuliah itu kan menyenangkannya semester 1 kan. Semester 2 mulai kalian curiga. 3 mulai kalian sanksi. 4 mulai malas. 5 mulai ketahuan nipunya. 6 apalagi kita ketahuan semuanya gitu. Sudah. Dan kondisi ini ditengarai dengan apa yang terjadi? Kuliah tidak membuat kita punya banyak inspirasi. Dosen datang, kita dengarkan ala kadarnya. Pulang terserah, mau datang ya alhamdulillah kira-kira. Dan situasi ini membuat kultur organisasi dan kultur intelektual tidak hidup. Selain populasinya banyak, konsumerisme luar biasa, tata letak kampus juga menjadi makin bermasalah sekarang ini. Kalau Anda lihat kampus di Jogja, apalagi di Makassar, parah. UPN, Fakultas Ekonomi, sebelahnya Hartono Mall. Anda bisa bayangkan kan itu, nggak jauh sebenarnya. Membayangkan kampus dekat mall itu sudah baik. Dulu yang dekat mall itu hanya Kristen Duta Pacar, karena dekatnya Galeria. Itu mall nggak begitu besar. Tapi ketika mall tumbuh, kampus sebelahnya hotel, mall, apa bisa bayangkan? Universitas Islam Malang itu kampusnya jejeran sama mall. Kemarin bermasalah karena apa? AC mall dibuang ke kampus semuanya. Lama-kelamaan spanduk mall geser kampus, bayangkan. Spanduk mall isinya diskon semuanya. Minyak goreng, telur, segala macam ya kan. Nah kalau itu spanduk diskon masuk ke kampus, sekarang mengerinya kan kampus ini. Yang diskon kuliahnya atau mallnya kira-kira. Dan kondisi ini menjadi semakin hari menjadi karena tata ruang kota tidak memberikan ruang bahwa kampus itu mestinya lebih steril dari dunia modal dan dunia konsumerisme. Dan situasi ini hampir-hampir tidak terjadi. Keadaan inilah yang membuat kultur organisasi menjadi lemah. Sekarang ini saya melihat fakta menarik. Jadi ini saya sekarang sedang karena faktanya itu sekarang anak-anak organisasi banyak yang mau ikut. Saya kemarin training organisasi di Dema Fakultas Hukum. Anak organisasi bisa 200-an. Kemarin pelantikan BMKM UGM. Pelantikan di Wisma Kagemo ratusan anak. Ini fenomena yang menarik. Menurut saya 2-3 tahun ini terjadi fenomena menarik. Anak-anak mulai berminat untuk hidup di organisasi.
Kenapa ini situasi ini menurut saya muncul? Pertama, memang tidak bisa dipungkiri ada persoalan sosial yang tidak bisa dijawab di ruang kampus. Apa persoalan itu paling menyorot? Persoalan itu adalah kesenjangan sosial. Jumlah orang kaya meledak sedemikian rupa dan jumlah orang miskin yang merosot dan membesar sedemikian rupa. Angka kesenjangan sosial di Indonesia termasuk angka tertinggi se-Asia. Ini saya punya laporan yang sekarang majalah ini sudah dibredel di mana-mana. Ini majalah SWOT. Peta terkini konglomerat di Indonesia. Ini 100 orang kaya tahun 2016, paling baru. 100 orang kaya, 10 orang kaya itu 10 orang kaya pada masa Orde Baru. 40 itu adalah anak-anak orang kaya Orde Baru. Dan berikutnya ada cucu-cucu mereka pada masa Orde Baru. Bayangkan nih, bapaknya 10 orang kaya, anaknya 40 orang kaya, cucu-cucunya itu sisanya dari semuanya. Artinya apa? Orang kaya nggak berubah nama, bentuk, bisnisnya, nggak ada perubahan sama sekali. Dipegang oleh orang-orang lama. Itu artinya apa? Sebenarnya tidak ada perubahan pada formasi kelas sosial. Ini saya sebut aja misalnya, ini jangan kalian baca, ini majalah ini paling menjengkelkan sekali kalau kita baca. Karena ini isinya foto orang kaya semuanya. Dan edisinya edisi 100 orang kaya semuanya. Anda bisa bayangkan kan? Dan gilanya, ini anak-anak orang kaya, 10 orang, 20 orang terkaya, nggak sekolah sama sekali. Ini kan gila kan? Ini menghina kita yang kuliah rajin kan? Kira-kira. 20 orang kaya, nggak sekolah. Bayangkan. Mereka ini nggak sekolah, mereka ini kan pertama pemilik ABC Group, kecap ABC segala macam, itu nomor 1 orang kaya di Indonesia. Agung Podomoro Group, ini beruntung Agung Podomoro Group kemarin ketangkap KPK, direkturnya ketangkap sekarang. Dia termasuk 2 orang kaya di Indonesia. Barito Pacific di Makassar, Bosowa, Anda tahu sendirilah pemiliknya siapa. Tahun 7 bulan dia sudah dianggap sebagai orang kaya dalam buku kapitalisme semua Asia Tenggara. Yang ingin saya katakan apa? Potret majalah ini menunjukkan bahwa formasi kelas sosialnya nggak berubah. Orang kaya tetap itu saja. Situasi sosial nggak berubah, itu kemudian membuat keresahan di mahasiswa. Anda kuliah rajin, Anda kuliah begitu bersemangat, pekerjaan kalian apa? Paling jadi PNS mentok-mentok. Melanjutkan bapak ibu Anda yang mungkin jadi PNS. Dan Anda akan mengulang siklus orang tua kalian. Berangkat berseragam, nanti anaknya juga berseragam. Tetap dengan gaji yang serupa, naik-naik dikit lah kira-kira. Tiba-tiba Anda nggak punya kesempatan mobilitas sosial yang lebih baik lagi. Anda digerus sama orang-orang kaya ini. Yang anak-anaknya sekarang. Ini 100 orang kaya itu artinya apa? Sekarang ini cicitnya William Suryawijaya, pemilik Astra, punya anak, punya cici, punya cucu, punya cicit. Nah, cicit itulah yang menguasai sekarang. Yang ingin saya katakan apa? Fakta sosialnya membuat banyak mahasiswa mulai gelisah. Ini keadaan nggak beres gitu. Kita kuliah kencang-kencang, nggak jelas pula masa depan kita. Kita kuliah seperti ini, belajar ilmu hukum. Saya dulu kuliah fakultas hukum. Isinya cuma, oh semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Bayangkan, kata guru dosen semester 1. Mata kuliahnya namanya pengantar ilmu hukum. Bukunya juga sama, isinya juga serupa, covernya aja nggak pernah berubah. Tapi kita lihat, anak-anak kecewa. Lihat keadaan, orang korupsi seenaknya, orang merampok uang rakyat seenaknya. Dan koruptor mulai tahun-tahun 10 tahun belakangan ini hukumannya makin ringan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Orang rampok uang rakyat banyak, 2 tahun, 3 tahun hukumannya. Dan itu membuat banyak mahasiswa mulai gelisah. Kegelisahan kedua dibentuk oleh apa? Kegelisahan kedua dibentuk oleh komersialisasi kampus. Mereka mulai jengkel dengan kampus. Bayar terus fasilitas seadanya. Bayar terus pembelajaran seadanya. Bayar terus, keadaan gak berubah. Anak Unsur kemarin menggugat uang kuliah tunggal. Namanya UKT, bayangkan. Uang kuliah tunggal. Mana yang tunggal? Uang beda-beda kok tunggal gimana? Ini kan nama ini jahat sekali loh. Namanya uang kuliah tunggal. Kita pikir semua sama. Ternyata ngikuti kemampuan orang tua kalian masing-masing. Unsur digugat ke PT UN. UIN lebih gila lagi, di demo. UIN naik 50.000 bakar ban. 100.000 kepong ruang rektor. 150.000 rampok rektoriat kira-kira. Ini sudah radikal ekstrem kira-kira. Kemarin saya cerita anak UIN, PR2 UIN diprotes mana? Bapak turunkanlah SPP ini. Jawabannya pembantu rektor, kalau mau turun SPP ya sana kuliah sanalah, di UGM atau di mana lah. Coba bayangkan, ini jawaban menyakitkan toh. Dia sudah nggak kuat bayar SPP, jawabannya kalau nggak kuat bayar kuliah, sana kuliah di tempat lain sana.
Akhirnya anak itu copot sendal, japet dilempar ke muka pembantu rektor. Wow, kena pas muka dia. Baru kali ini pembantu rektor dilempar sandal mahasiswa. Itu untung nggak muat di media online banyak sekali mereka. Saking jengkelnya mereka. Dan kemarahan kolektif mahasiswa mulai menyebar di mana-mana. Tidak hanya di kampus-kampus swasta, kampus negeri, UGM, UII, UI dan banyak tempat lain sekarang mulai gelisah. ITB mau kepung rektoriat, ITS sekarang udah mulai. Keresahan ini terjadi, meluas kemana-mana akibat dengan sistem seperti ini. Dan variabel ketiga apa? Mahasiswa tidak hanya yang resah, tapi pegawai-pegawai, dosen-dosen juga mulai ada keresahan. Situasi politik membuat keresahan itu menjadi-jadi. Karena kita melihat keadaan politik tidak menjadi berubah, keadaan politik menjadi merosot terus-menerus. DPR mengalami situasi seperti yang kita bayangkan, yang tidak bisa kita bayangkan. Kualitas kepemimpinan politik lama-kelamaan melemah. Tekanan internasional makin lama makin mencengkeram negeri ini. Keadaan-keadaan itu membuat sebagian mahasiswa kemudian mulai mencoba untuk mencari peran. Saya ingin akhiri diskusi ini pada titik ini. Kalau situasi yang seperti itu, apa yang bisa diperankan oleh asrama? Kalau kamu baca buku Revolusi Pemuda, semua elemen gerakan itu dimulai dari asrama. Dulu asrama mahasiswa itu adalah tempat di mana persemaian gagasan-gagasan itu tumbuh. Karena di asrama inilah ide-ide, gagasan-gagasan politik bisa ditularkan secara aktif. Karena di asrama hanya tempat seperti asrama inilah yang ada kedisiplinan, ada aturan, ada ruang kendali. Hanya asrama yang punya. Maka semua partai politik sekarang mencoba membuat asrama mahasiswa. Yang paling aktif PKS, yang membuat namanya PPSDMS. Gema Insani sekarang punya asrama. Kelompok-kelompok muslim sekarang punya asrama. Karena mereka merasa pada masa mahasiswa, asrama menjadi tempat paling penting untuk menggodoknya. Yang saya paling lihat serius adalah PPSDMS. Satu asrama yang besar, yang dihuni anak UGM yang pintar-pintar, dan pada dasarnya anak asramanya diarahkan pelan-pelan. Hampir semua alumni asrama di sana punya kesempatan karir politik yang baik. Karena asrama dirawat sebenarnya, didisiplinkan, ada kajian rutin, ada diskusi rutin. Anak-anak asrama dikontrol, pulang di mana, pergi kemana, mau kemana lagi, disiplin menjadi ketat sekali. Dan tidak ada asrama paling banyak kecuali di Yogyakarta. Menurut saya waktunya asrama mengambil peran prakarsa politik yang berarti. Apalagi ada IKPMDI sekarang. Jangan mau kegiatan IKPMDI diarahkan sama Kesbangpol terus-menerus. Isinya cuma kegiatan wisata, pameran budaya, tari menari, ya itu apalah artinya. Itu kita dengan dinas pariwisata nggak ada bedanya. Cuman pelangnya aja beda kira-kira. Kita nggak bisa gitu. Kita harus punya artikulasi politik, mumpung asrama. Dan semua asrama di Jogja punya tempat strategis. Bayangkan sepanjang belakang Ragunan, isinya asrama semua. Sulawesi di situ, Makassar itu, Anda teman siswa. Papua, Kusumanegara. Yang paling sadar politik asrama Papua. Kemarin air mereka macet karena sebelah mereka ada Papua Hotel. Kepong hotel semana Papua, pilih mana? Yang di hotel pindah ke asrama atau yang asrama pindah ke hotel? Tengah-tengah mereka. Ini kesadaran politiknya tinggi, gimana? Air mesti terkenal lah. Asrama-asrama Papua, isinya mereka aksi di Kusumanegara. Karena kalau yang berangkat aksi asrama pasti bahaya sekali. Karena semua asrama tempatnya strategis semua di Jogja. Ini peta politiknya agak menarik karena tidak ada tempat strategis kecuali asrama. Maka pemerintah daerah paling tahu potensi asrama lebih dulu. Capek dulu kooptasi dulu. Spot terus karena mereka tahu ini harus dikendalikan sejak dini. Kalau nggak dikendalikan bahaya asrama. Karena ruas teritorialnya menarik sekali. Nah, asrama menurut saya menjadi penting. Bagaimana membuat asrama menjadi sekolah politik? Kalau misalnya asrama Sulawesi aja punya pusat sekolah politik di sini. Wah, Anda bisa bayangkan kan? Ini asrama Sulawesi kan saking banyaknya toh. Tiap kabupaten punya asrama. Lama-kelamaan tiap kecamatan. Jadi bayangkan semua daerah punya asrama dia. Pelebaran provinsi ada asrama. Dan ini kan menjadi bisnisnya pejabat daerah toh kira-kira. Dan menguntungkan sekali punya tempat di Jogja ini. Dan ini saya ingin katakan bagaimana membuat asrama itu menjadi sekolah politik buat kalian semua. Sehingga kalian kalau pulang bukan hanya memegang gelar sarjana, tapi juga pengalaman politik dan pengetahuan politik yang baik dan jaringan yang banyak. Hanya kesempatan di Jogja lah kalian bisa meminta jaringan. Mumpung Anda di sini, jaringan banyak sekali di sini. Anda bisa ketemu dengan banyak pihak
Ketika Anda pulang dan Anda berani progresif dan menjadi pemimpin politik alternatif, tugas jaringanlah untuk mendorong Anda ke atas. Sekarang ini ada kebutuhan. Saya sampai malu. Saya kemarin tuh, ini ada pemilihan wali kota Jogja. Sekarang yang paling gila adalah kita mencari pemimpin. Di tempat di mana orang pintar banyak punya soal jadi pemimpin. Saya sama teman-teman lagi nyari pemimpin alternatif. Wali kota mah dikasihkan yang dulu hari ini. Ampun. Wong iklannya aja antara ada dan tiada. Kayaknya nggak ada orang aja wali kota itu. Wakilnya kita nggak tahu siapa dia. Cuma promosi di mana-mana. Kita nggak paham siapa dia. Ada Jogja alternatif, Jogja independen, join. Saking banyak calon, ada 30 calon. Sekarang ini nggak ada. Kita butuh anak muda alternatif yang didorong untuk memimpin kota ini. Bayangkan, untuk ukuran kota Jogja sampai nggak punya pemimpin alternatif. Saatnya asrama bergerak. Asrama yang Anda punya tempat posisi di Jogja, Anda berhak untuk mendorong agregasi politik yang lebih baik. Nah, ini yang peluang pertama. Peluang kedua apa? Bukan hanya membangun sebuah kultur organisasi, tapi asrama juga bisa membangun jaringan kaderisasi. Kuliah sekarang cepat sekali sih. Kalian 4 tahun udah pulang, selesai. Kalau ngajuin S2 adalah waktu 6 tahun. S3 lebih panjang lagi. Tapi waktunya nggak banyak. Tapi anak-anak daerah akan datang ke sini, Makassar segala macam. Kan perkenalan di sini dulu. Saya masih ingat tuh anak-anak aktivis Makassar. Aktivis Makassar itu kan aktivis yang luar biasa. Sulawesi itu radikal semua, apa sih? Datang sini pengennya demo dulu pokoknya. Kapan bang demo bang? Saya pernah ngajarin demo. Demo bang, gak bakar ban nih? Ya enggak lah, bakar apa? Ini kerjanya cuma cari ban sama bensin aja anak-anaknya. Ya enggak lah. Tapi yang ingin saya katakan, militansi mereka sudah luar biasa. Anak Sulawesi, kalian kan punya kode etik yang menakjubkan. Tradisi kalian memperkuat itu. Martabat, harga diri itu bagian esensi penting dari kebudayaan itu. Nah, bagaimana tradisi-tradisi lokal itu dipertahankan untuk mempertahankan sesuatu yang bajik, untuk mempertahankan sesuatu yang baik. Kami itu kemarin Asman punya banyak cerita kan. Jogja ini sekarang kan terancam kebebasannya. Ini semalam baru diserbu, satu galeri diserbu sama EP, tembak ke atas. Ini hanya pameran kecil-kecilan, pameran buku, serbu mereka. Sekarang rumah mereka disegel. Peristiwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka punya jaringan. SMI contohnya, UIN contohnya. Ketika kita mau diserbu, cukup telepon kawan-kawan asrama. Oi, ini diserbu nih, abang diserbu nih, abang Asman, abang Mel diserbu lah. Dan asrama kan senioritas kira-kira. Woi, kalau kakanda diserbu, abang diserbu, woi, mana pula kita gak solidar. Nah, orang sini paling takut dengan anak luar. Nah, kalian itu kan merantau tuh hidup pertaruhan merantau kan? Ketika saudara kita disakiti, wah kita akan bantu. Nah, itu menakutkan sekali kira-kira. Nah, elemen kekuatan yang solid ini penting untuk menjaga apa? Tradisi demokrasi hanya dimiliki oleh kultur-kultur yang sudah terbentuk sedari awal. Makanya banyak pemimpin politik kita kan dari luar Jawa sebenarnya. Hatta, Tan Malaka, Amir Syarifuddin. Karena bangunan gaya politik mereka adalah gaya politik dibangun oleh tradisi lokal mereka. Merantau, orang merantau itu kan Anda sudah merantau sampai sini, Anda kan melewati banyak tragedi loh, banyak pengalaman. Orang yang merantau biasanya lebih punya kemandirian, lebih punya keberanian, dan lebih berani mempertahankan keyakinannya. Pada prinsip politik ini berarti sekali, itu bermakna sekali, apalagi situasi sekarang. Kaderisasi menjadi penting. Bagaimana membuat pintu masuk bagi teman-teman Sulawesi yang datang pertama kali ke sini, teman-teman perbatasan yang datang pertama kali ke sini, apa yang kalian yakinkan pada mereka? Ini Jogja, Dek, jangan kalian kasih tahu, wih ini Dek, Jogja ini enak, banyak mallnya, diskon banyak sekali, handphone sering pameran, kira-kira. Ya bisa gila kita semuanya. Kita nggak mungkin mendidik adik-adik kita dengan cara seperti itu. Nah, pada akhirnya ingin saya katakan, bagaimana membuat agenda-agenda kegiatan asrama itu menjadi agenda-agenda yang memiliki suara publik yang kuat. Di saat inilah kita memerlukan kampanye masif, publikasi, propaganda untuk mengatakan bahwa asrama bukan tempat anak untuk tidur, menginap, belajar, bukan. Tapi tempat untuk membangun mimpi, membangun keyakinan, membangun cita-cita kita di masa-masa mendatang. Pada saat mahasiswa itulah kesempatan itu ada. Mungkin itu pengantar sedikit saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kompleks permasalahan tadi yang dijelaskan mulai dari awal sampai menyentuh pada dunia kehidupan kampus hari ini yang mungkin sebagian besar teman-teman sendiri merasakan hal itu. Dan terus terang kalau bicara masalah dunia kampus hari ini yang betul tadi yang dikatakan sama Mas Eko, ya kampus hari ini seolah-olah menjalankan mantul konsumtif terus pragmatis dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau melihat video-video kampus hari ini, artinya kita melihat bahwa kayak UMY misalnya ya, UMY orang miskin itu sangat dipelihara oleh UMY, masukkan dalam brosurnya. Seolah-olah UMY, kalau kita kuliah di UMY itu ada beasiswa dan lain-lainnya gitu. Dan saya sendiri merasakan hal itu ya, ibarat kampus mungkin sekarang ya UMY itu kayak 11-12 lah dengan universitas. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lebih lanjut atau masih ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Oke, ya terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Mas Eko terhadap kami dan teman-teman yang lain. Pertanyaan saya adalah kita mempunyai 3 karakter mahasiswa, yaitu mahasiswa pasif, aktif, dan akademis. Yang sering kita temui itu bahwa kebanyakan mahasiswa itu lebih condong ke mahasiswa yang lebih akademis, lebih memikirkan nilai dari ingin supaya dia itu bisa lulus dan tanpa memikirkan hal-hal lain. Sedangkan mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang memikirkan sesuatu hal yang lain dan ingin membuat sesuatu hal yang baru. Jadi mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang di luar organisasi dia aktif dan di dalam kampus dia juga aktif. Yang saya ingin minta ke Mas Eko itu saran tips agar kita sebagai anak kesana itu bisa membangun karakter mahasiswa akademis tersebut. Gimana cara membangun karakter tersebut? Seperti yang saya lihat di asrama sendiri, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada beberapa teman-teman yang memiliki sifat lebih condong ke mahasiswa pasif dan mahasiswa akademis. Terima kasih. Ya, ada. Ini dulu, silakan. Terima kasih. Sama ya. Nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa dari Widya Mataram, Fakultas Hukum. Begini, saya ingin bercerita sedikit. Nanti saya ingin meminta Mas Eko untuk menanggapi. Di mana sekarang kita kenal tadi katanya bahwa kehidupan asrama yang memiliki banyak peluang dan strategis untuk merubah, maksudnya memiliki peran terhadap perubahan sosial yang ada sekarang. Namun saya melihat bahwa tantangan sekarang malah lebih besar lagi. Melihat bahwa dari zaman modern sekarang, memang ketika teman-teman tiba di asrama, mungkin aturannya tetap berlaku. Tapi ketika mereka keluar, itu banyak sekali tantangannya. Mulai dari karena banyak pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya mall dan segala macam, melihat teman-teman bahwa mereka memiliki penampilan yang sangat bagus yang itu dicantumkan di media, diiklankan dan segala macam, kita seakan-akan diatur oleh media. Dan orang-orang yang tidak bisa mengadopsi kehidupan seperti itu, mereka akan tersingkirkan. Jadi mau tidak mau mereka akan mengikuti gaya-gaya itu. Nah, apa hubungannya terhadap mahasiswa? Bahwa mereka akan cenderung hedonisme. Mereka tidak mau memikirkan persoalan sosial, mereka tidak mau memikirkan intelektual. Ya, jadi di media itu, wah ini ada pakaian begini, ada jilbab begini, ada HP begini. Dan mereka banyak yang memiliki, maksudnya ketika kita hidup wajar itu, ketika kita bisa mengadopsi semua kehidupan itu. Nah itu yang cenderung akan masuk juga ke asrama. Nah di asrama juga ketika sebenarnya ini minoritas tapi mendominasi mayoritas. Dia mendominasi mayoritas. Nah ini adalah semakin menarik. Bukan dari secara aturan tapi dari secara perasaan mereka ingin memenuhi kehidupan seperti itu.
bahwa modern ini ya tanggapannya bagaimana kita sebagai asrama memiliki hal yang strategis bahwa bagaimana kita tidak terkena pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Nah sekarang intelektual sudah kurang dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Itu tanggapan. Ya, satu lagi. Silakan. Ya. Yang betul itu. Yang putri dulu. Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Siti dari Forum Mahasiswa Isbadi. Oke, Sekti. Yang ingin saya tanyakan di sini kan tadi dipaparkan tentang peran mahasiswa. Kita lihat sekarang mahasiswa itu dua pilihannya, menjadi aktivis ataupun non aktivis. Bisa jadi ketika jadi mahasiswa dia seorang aktivis, tapi kita lihat ketika dia sudah duduk di jabatan tidak semua aktivis itu kita lihat malah menjadi koruptor. Pada saat jadi mahasiswa, pada saat menjadi aktivis, dia mempertahankan untuk pro rakyat, tapi setelah menduduki jabatan kita lihat malah koruptor. Seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang aktivis tetap pro rakyat pada saat sudah memiliki jabatan? Dan yang pertanyaan selanjutnya, kita di asrama itu berbeda kampus, otomatis teman-teman kita juga berbeda. Nah, bagaimana kita tetap mempertahankan solidaritas kita di asrama tersebut? Pertanyaan yang terakhir, kalau kami dari perbatasan, bagaimana kami supaya menjadi agen perubahan di daerah kami? Sedangkan kami tahu perbatasan sebagai daerah 3T, kebanyakan orang menuju ke sana untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang ada. Malah dominan di Sebatik sekarang diisi bukan dari pemuda Sebatik tapi dari luar. Nah, bagaimana kami sebagai generasi tapal batas, generasi perbatasan untuk memajukan daerah kami? Terima kasih. Ya, lanjut kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Jaka, kuliah di UII, Fakultas Ilmu Islam. Terima kasih. Saya ingin dulu flashback dulu ke zaman 80-an. Tokoh-tokoh revolusioner seperti Musso, Sokoki, Tan Malaka itu sosok yang gerakan-gerakan ke kiri. Dan sama sekarang balik ke zaman modern sekarang ini, yang banyak gerakan-gerakan yang sangat frontal, yang sangat revolusioner, yang seperti kembali ke zaman 80-an. Dan saya di kampus sendiri memang benar yang dikatakan Bang Eko tadi, kampus sudah menjadi ajang bukan lagi mencerdaskan anak bangsa, tetapi sudah menjadi kampus sebagai bagaimana cara memperkaya diri sendiri gitu, dijadikan sebagai bisnis gitu, bukan lagi dijadikan sebagai pendidikan seperti di UI misalnya. UI sekarang itu proyek-proyeknya master, kalau saya melihat ke depan master plan itu sudah membangun gedung di Sarkem gitu, hotel di mana-mana gitu, bukan lagi ajang-ajangnya untuk pendidikan, membuat lab perpustakaan dan semacamnya, tetapi membuat bisnis gitu. Dan di fakultas saya UI kan terkenal akan yang kaya-kayanya gitu, sedangkan di fakultas saya sendiri itu di antara fakultas Universitas Islam Indonesia, fakultas saya sendiri belum mempunyai gedung gitu. Fakultas Ilmu Agama Islam yang di dalamnya yang Universitas Islam Indonesia tidak mempunyai gedung, sangat disayangkan begitu. Dan itu pun jadi sorotan sekarang mahasiswa UI. Yang ingin saya tanyakan, gerakan-gerakan kiri yang sekarang ini apakah salah bagi mahasiswa? Apakah cara-caranya itu salah atau bagaimana gitu? Yang kedua, dari melihat temanya peran dan tanggung jawab sosial mahasiswa ini, dari pemaparan Kanda Bang Eko ini, saya belum menangkap solusinya begitu. Solusi bagi hanya mengkritisi, tapi tidak ada solusi bagi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin, kebetulan kuliahnya di UMB Fakultas FAI. Jadi sedikit tadi mendengar cerita Bapak. Dan mungkin terjadi baru-baru kan kemarin kejadian tentang safeguarding itu sendiri di kampus UMB kantin. Kemudian yang terjadi sekarang mungkin seperti pada zaman Bapak, mulai sekarang ingin seperti jadi pada zaman Bapak. Artinya seperti ini. Perlawanan kita ingin segala aturan yang dibentuk oleh saya sedikit mengkerucut kepada terhadap UMB, segala sesuatu yang dibentuk aturan di dalam kampus itu sendiri seakan-akan itu kita tidak diberikan ruang untuk bagaimana berekspresi terhadap kampus itu sendiri. Kita selalu ditekankan kepada suatu ancaman. Ketika kau melakukan seperti ini, kamu akan seperti ini kan, intinya kan dikucilkan. Kita seolah-olah tidak diberikan ruang. Contohnya kan kantin. Sekarang seakan-akan kita tidak asik kalau tidak ada perkuliahan. Kita tidak merasa asik ke kampus kalau tidak ada mata kuliah. Kalau sudah perkuliahan kayak sudah ada, kayak sudah tidak ada lagi interaksi seperti itu. Kita seakan pulang saja karena tidak ada yang menarik. Yang menarik seperti kan baru-baru yang kejadian kemarin kan tentang safeguarding sendiri. Dan yang sekarang yang terjadi sekarang di kampus itu ketika kita melawan yang dihadapkan suatu ancaman. Ya mungkin pada zaman Bapak aja seperti itu. Ya seakan-akan ini pada zaman ingin dikembalikan pada lama itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu bagaimana dulu Bapak waktu itu bagaimana apa yang dilakukan seperti itu, karena seakan-akan kembali lagi ke seperti itu dihadapkan suatu ancaman. Kemudian kedua tentang organisasi. Organisasi sekarang itu ya seakan-akan menunjukkan semua jati dirinya, intinya organisasi sekarang itu apa ya, kedepannya itu hanya menunjukkan jati dirinya masing-masing. Intinya organisasi ini ya doktrinannya itu Pak, doktrinannya. Saya kan bahasanya yang terjadi kan dari doktrinnya itu sendiri, dari pengkaderannya sendiri. Bahwa organisasi ini yang benar, organisasi yang tidak. Karena pengaruh, karena mungkin tujuannya itulah. Dari contohnya mungkin organisasi pergerakan seperti itu yang terjadi. Organisasi sebenarnya yang benar-benar kalau kamu masuk seperti inilah. Ketika di organisasi itu juga seperti itu, ketika kamu masuk organisasi ini seperti inilah yang terjadi. Jadi yang terjadi juga dinamika organisasi pun seperti itu. Bukan hanya terjadi kepada kampus itu sendiri, bukan hanya terjadi kepada ruang itu sendiri. Apa yang menyebabkan sehingga kenapa organisasi bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan organisasi saling menyalahkan seperti itu? Padahal sebenarnya tujuan organisasi semuanya baik, tapi yang secara realita itu yang terjadi hanya menunjukkan masing-masing eksistensinya dan menyalahkan tidak secara langsung menyalahkan tentang tujuannya itu organisasi itu sendiri. Hanya menaikkan organisasinya masing-masing, menunjukkan eksistensinya masing-masing. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Bukan hanya ini persoalan organisasi yang terjadi, dinamika organisasi sekarang. Bukan hanya persoalan tata ruang di Kota Jogja, ini hal kecil saja. Ini kan menyangkut kaderisasi. Terima kasih Pak. Wandi, terakhir ya. Saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Kenalin dong namanya. Oh, nama saya Iswani Chandra Kirana, kuliah di jurusan Magister Akuntansi di UGM. Oke. Pertanyaan saya, yang pertama seberapa kan tadi dibahas tentang peran dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai mahasiswa kita mempunyai dua konsep ketika kita ingin tanggung jawab terhadap sosial, maka mungkin salah satu caranya ikut organisasi. Dan di samping itu kita sebagai mahasiswa juga wajib mempunyai kewajiban untuk belajar, karena apalagi kita sebagai seorang perantau. Nah, yang ingin saya tanyakan, batasan peran tanggung jawab sosial seorang mahasiswa itu seperti apa? Terus pertanyaan saya yang kedua, banyak mahasiswa seperti yang dikatakan tadi oleh Kanda Bara, bahwa mahasiswa itu mempunyai 3 karakter. Yang pertama pasif, aktif, dan
akademis, dan jujur mungkin saya berada dalam mahasiswa pada tipe yang akademis karena saya masuk organisasi, tapi saya merasa jiwa saya di akademis. Jadi saya merasa karena mungkin saya bergelut dengan angka, jurusan saya bergelut dengan angka, saya fokus pada kayak membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apalagi jurusan ekonomi itu kan tadi dijelaskan sama Bapak bahwa 20 orang terkaya dari 100 orang terkaya di Indonesia tidak mempunyai sekolah. Nah, bagaimana saya sebagai pribadi, bagaimana cara saya untuk menetapkan pemikiran saya untuk tetap kuliah dan tidak terpengaruh bahwa dia saja yang tidak punya sekolah bisa sukses, bisa kaya. Terus apalagi jurusan akuntansi atau jurusan ekonomi itu target pekerjaan itu sudah kadang diambil alih oleh jurusan-jurusan lain yang semestinya itu bagian dari ekonomi. Nah, bagaimana apa yang harus saya lakukan sehingga saya pemikiran saya itu tetap fokus kepada apa yang saya inginkan, yaitu kuliah, maksudnya yaitu bidang akademis saya, dan tidak berubah pikiran melihat orang sukses tapi nggak punya sekolah kayak gitu. Ya itu aja sih, Pak. Terima kasih sekali. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, pada intinya minta solusi semua. Cerah emang ya teman-teman. Jadi mungkin langsung dijawab saja beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta tadi. Ada yang bertanya bagaimana sih menjadi mahasiswa yang aktif, tidak terlalu akademis dan tidak pasif juga, terus budaya-budaya yang datang dari luar yang merusak kehidupan, entah itu bukan hanya anak-anak kos-kosan hari ini, tapi asrama pun seolah-olah mulai tersentuh. Bukan di asrama ini, mungkin pengawasan Taufik di asrama luar. Saya jarang di asrama, saya di asrama luar selalu. Terus pertanyaan dari teman-teman tadi, Di sini ada santai semua. Sebati Aktivis kok. dia juga mempertanyakan bagaimana mempertahankan idealisme yang tertanam pada diri setiap aktivis yang waktu kuliah mungkin berkuar-kuar pemberantasan korupsi, supaya ketika menduduki kursi parlemen tidak perlu menjadi koruptor. Kemudian mempertahankan solidaritas asrama dan bagaimana menjadi agen perubahan di perbatasan Sebati. Jadi ada 3. Kemudian bagaimana menangani kampus yang hari ini fokus pada pembangunan yang bukan bertumbuh pada pendidikan, melainkan membangun aset-aset untuk meningkatkan kekayaan kampus itu sendiri. Kemudian dari Mimin tadi mempertanyakan mengenai kejadian-kejadian yang melanda organisasi hari ini yang seringkali saling adu eksistensi, yang saling menjatuhkan dan lain-lainnya. Kemudian aturan kampus yang selalu mengancam harus masuk jam 7, tidak tepat jam 7 diusir oleh dosen dan lain-lainnya. Kemudian di kantor pidana, batasan peran dan tanggung jawab mahasiswa itu sampai mana, dan bagaimana agar tidak terpengaruh seperti tadi yang disampaikan bahwa kebanyakan orang yang sukses tidak melalui jalur pendidikan. Beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta, mungkin saya persilakan langsung beberapa itu menanggapi. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tentu tidak bisa memberikan jawaban secara sempurna seperti yang mungkin diharapkan oleh teman-teman, karena ada perbedaan panjang antara saya dengan kalian. Saya hidup dalam zaman yang berbeda dibanding dengan kalian. Saya dulu tahun-tahun 90 saya hidup jadi mahasiswa, tahun-tahun di mana dunia tidak sekompleks seperti hari ini. Dunia kampus tidak serumit seperti sekarang ini. Yang saya sampaikan tentu sangat terbatas sekali karena pengalaman saya sangat terbatas pada masa-masa itu. Dan kalian anak zaman yang sebenarnya lebih bisa memahami apa yang terjadi di masa depan. Nah, seperti yang digelisahkan oleh sejumlah teman-teman tadi, sebenarnya pertanyaan pertama dan dasarnya adalah bagaimana sih kita menjadi mahasiswa dalam situasi seperti sekarang ini? Apa yang bisa kalian lakukan?
dalam kondisi di mana ada banyak tuntutan di hadapan kepada kalian. Saya tidak seberat itu bebannya dulu. Kalian harus sukses, kalian harus berhasil, kalian harus punya nilai sempurna. Tak ada tuntutan lebih berat ketimbang itu. Kadang-kala saya prihatin dengan propaganda kampus yang kadang-kala gak masuk akal. Mendidik mahasiswa soleh, cerdas, beriman, bertakwa, pintar. Coba bayangkan. Ini bukan didik mahasiswa, mau didik jadi nabi kira-kira. Saya rasa tidak ada. Kita ini apa yang dikatakan? Kita ini dari orang nggak sempurna. Anda lalui SD, SMP, SMA Anda lalui. Anda mungkin pernah bodoh pastilah. Pernah punya nilai jelek itu pasti. Sedih pada saat itu, tapi toh kalian bisa lalui. Artinya apa yang saya katakan? Jangan terlalu cemas melihat masa depan. Musibah itu pasti dalam hidup. Tapi sedih adalah pilihan. Begitulah kira-kira. Ya musibah itu pasti dalam hidup. Ya kadang-kala jatuh bangun itu normal dalam hidup. Saya dulu nilainya jelek terus. Ibu saya sampai nggak yakin saya akan jadi apa. Dan semua orang pasti cemas kalau anaknya gobloknya minta ampun, kira-kira. Tapi sudahlah. Toh Anda melalui itu semua. TK mungkin Anda pernah dinakali, dijotosi sampai nangis berkali-kali. Toh kalian sekarang hidup tenang, tertawa, senyum dan berpegang. Artinya jangan terlalu cemas melihat masa depan. Bagaimana orang untuk tidak cemas? Mulailah mengurangi hal-hal yang membuat kalian cemas. Saya tuh nggak pernah nonton TV. Karena buat saya, menurut penelitian psikologi, TV lebih membuat kita cemas. Saya hentikan. Sejak saya menikah, jadi saya dengan istri saya adalah tidak punya TV. Bukan soal kesetiaan, sudahlah. Insya Allah setia lah, kalau nggak setia ya diingatkan lagi. Jadi saya katakan ingin apa? Pertama, lingkaran kekhawatirannya harus diperkecil. Ini modal psikologi saya. Lingkarannya diperkecil. Kalian dapat nilai jelek misalnya dapat DE, ya sudahlah. Ada banyak orang yang dapat DE kira-kira. Saya dulu DE, C terus. Bisa pingsan kan karena bagus sekali kok dapat nilai bagus kira-kira. Orang yang pada masa muda terbiasa menderita hidupnya, maka dia akan lebih mudah mensyukuri apa yang dia dapat. Itu kuncinya itu. Kalau bisa menderitalah pada saat itu. Prihatin, sedih, jatuh. Ya pada saat ini. Hidup seseorang itu pasti mengalami siklus. Kalau kau mengalami proses derita yang panjang di masa muda, niscaya kau akan mendapatkan yang terbaik di masa tua. Kalau derita itu untuk kedisiplinanmu. Ada buku bagus. Judulnya Power of Habits. Ini buku ini menarik sekali. Buku ini dijual di Gramedia. Kekuatan kebiasaan. Kebiasaan itu yang membentuk kita. Saya dulu hidup di pesantren. Dulu jam 3 mestinya disampuk sama Pak Kiai agar sholat. Wah itu paling gak menyenangkan sekali di pesantren. Jam 2 setengah 3 cepat, bangun sholat. Nah 3 tahun, 4 tahun saya hidup kayak gitu. Kelak bangun pagi itu sudah otomatis. Karena dibiasakan terus, pok gitu. Nanti kamu akan baca buku judul Malcolm McDowell yang sangat terkenal. Dia nulis buku yang sangat terkenal namanya Tipping Point. Semua buku dia terkenal. Salah satu buku dia mengatakan begini, kunci kesuksesan dalam peribahasa Cina. Orang Cina itu sangat meyakini. Orang sukses itu orang yang bangun sebelum jam 3. Semua orang kalau 12 tahun hidupnya bangun sebelum jam 3, niscaya berhasil hidupnya. Itu peribahasa Cina. Itu apa artinya? Kekhawatiran diperkecil, kedisiplinan diperluas. Mulai kalian membangun kebiasaan positif. Baca buku misalnya. Itu kebiasaan yang langka dan menjengkelkan. Paling tidak menyenangkan tuh baca buku. Anda paling bosan baca buku. Baru baca 5 halaman cek. Alah, sok pintar. Serius sekali ya. Baru bawa sudah diejek kita. Baru bawa apalagi bukan buku yang tebal-tebal. Sudah diejek. Nah, semakin kamu dihina, semakin kamu disudutkan, waktunya kamu meyakini bahwa ini benar. Mulai membangun kedisiplinan. Kunci semua orang berhasil itu disiplin. Dipaksa kita untuk berdisiplin. Mumpung kalian masih punya kesempatan. Kalian tuh
Ya pastilah ada pacar lah, tapi nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya tanggungan lah. Masih muda kalian. Saya, wah punya istri, punya anak, baru baca sebentar anak nangis, gendong. Nanti istri marah-marah, macam-macam lah urusan kira-kira. Mumpung masih sudah seperti ini, kedisiplinan mulai dibangun. Baca buku, diskusi seperti ini, ngobrol hal-hal besar, penting sudah. Hal-hal besar itu bukan nggak bermanfaat, sudah. Ada manfaatnya. Kalau kau terbiasa berpikir gagasan-gagasan besar, kau akan dipertemukan pada gagasan-gagasan itu. Itu keniscayaan hidup. Saya dulu itu mula-mula anak kampung datang ke Jogja. Diskusi hal-hal gede, ya ampun saya. Udah nggak punya duit, biasa ngelawan Soeharto lagi. Wong kita aja susah hidupnya, suruh ngelawan lagi kira-kira. Itu udah gak masuk akal kerjaan ini. Kita harus lawan Soeharto. Mana pula aku aja gak ada duit gak ada, nilai jelek, masa depan gak jelas. Suruh ngelawan tuh loh. Kan gak masuk akalnya kira-kira. Alangan gak masuk akalnya tindakan itu, waktu itu saya pikirkan. Sekarang saya punya dapat manfaatnya. Saya dilatih untuk berani. Berani itu penting dalam hidup ini. Hidup di negeri ini harus berani loh. Yang bandit aja berani kok. Yang jahat aja berani. Ngorupsi banyak sekali. Cobalah bayangkan yang koruptor ketangkap kemarin. Dia dikasih uang suap hampir 1 miliar dalam satu gepok, satu koper. Ini kurang ajar dong nyari ngasihkan uang. Kita aja nggak punya duit banyak sekali. Dia aja ngasih duit seenaknya aja kira-kira. Ini orang-orang nekat semua. Menteri Agama kurang apa? Sudah menteri, mestinya isinya cuma doa saja. Dia korupsi kitab suci Quran. Kitab suci Quran dikorupsi cetakannya. Tidak ada hukuman yang disebut oleh Allah yang belum pernah oleh Nabi pun disebut perbuatan. Tidak ada Nabi dulu sampai ada hukuman untuk koruptor Quran. Itu belum dibayangkan oleh Nabi, belum dibayangkan oleh Allah juga disangka-sangka. Sampai ada perbuatan tercela seperti itu. Itu perbuatan paling tercela menurut saya. Ini kitab suci Quran, orang kita ngaji semua di situ. Ya korupsi semua. Doa saya setiap sholat itu selalu minta pada Allah. Mohon ya Allah saya diberi. Besok kalaupun saya masuk neraka atau surga, kalaupun neraka saya pengen kasih tahu Menteri Agama aku mau hukum dengan cara kayak apa gitu. Karena itu saya penasaran sekali. Karena itu dosa yang benar-benar belum diramalkan oleh semua orang. Allah belum suka menduganya, Nabi apalagi. Saya rasa Nabi akan shock sekali. Kok bisa? Yang paling shock malaikat Jibril sudah. Ini orang menurunkan wahyu aja gratis nih korupsi mania. Pasti malaikat nggak menyangka sama sekali ada tindakan lancung seperti itu. Nah itu kedisiplinan mulai kita dorong untuk menjadi agen perubahan kita harus disiplin. Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan positif. Diskusi itu satu kebiasaan. Memang diskusi itu membuang waktu? Enggak sih. Kalau kamu lihat film Steve Jobs, ada 3 film bagus nih. Jobs, Social Network, sama filmnya Bill Gates. Wah itu 3 orang keren. Ini menurutku manusia nabi teknologi sekarang ini lah. 3 orang. Steve Jobs siapa sih yang nggak dengar dia? Semua bentuk laptop semuanya macam karakter huruf di tangan dia sebenarnya inspirasi. Nanti ada buku bagus, judulnya The Innovator. Orang kalau ditanya, siapakah penemu mesin uap? Jawabannya pasti jelas, James Watt. Siapakah penemu lampu? Thomas Alva Edison. Orang jelas. Tapi kalau orang ditanya, siapa penemu komputer? Gak ada yang bisa jawab. Buku The Innovator itu menjelaskan tentang sejarah penemuan komputer. Nanti pada tahun abad 18 ada perempuan namanya Ada Saskia. Nanti Steve Jobs akan selalu ngutip dia. Ini perempuan ini aneh sekali. Dia punya 2 kesukaan yang bertolak belakang sama sekali. 1 dia suka matematika, 2 dia suka puisi. Coba bayangkan. Ini kan nggak masuk akal. 1 suka matematika, 2 suka puisi. Ini betul-betul ilmu yang nggak bisa bersatu sama sekali. Tapi di tangan dia, nanti dia akan membuat, karena dia perempuan dulu, dan perempuan dulu masih dianggap orang yang tidak penting, maka dia diminta untuk mengedit satu tulisan tentang teknologi, tentang mesin. Lalu dia membuat catatan kaki dia dalam tulisannya. Catatan kaki dia lebih berharga ketimbang artikel di mana dia menulis. Karena catatan kakinya banyak sekali. Nanti Steve Jobs akan mengutip dia berkali-kali. Ada Saskia-nya akan dikutip berkali-kali. Ada tuh tahun 1863 sudah bilang begini. Kelak akan ada satu mesin yang bisa meramu semua musik-musik di dunia dan menyimpan semua gambar-gambar. Tahun 1863 dari tangan seorang penyair dan penyuka matematika punya mimpi yang akan diwujudkan oleh Steve Jobs berapa abad mendatang. Nanti Jobs akan mengatakan begitu.
saya berhutang pada Adam karena dia yang apa ya? Adam membangun kebiasaan berpikir. Berpikir itu penting, imajinatif. Kau tidak akan merubah sesuatu kalau kau tidak punya imajinasi. Imajinasi itu modal utama dalam hidup. Kalau kau berkaca pada realitas itu menyakitkan sekali. Lihatlah muka kalian hari ini. Sedih, apa adanya, dompet juga tipis. Kan nggak ada pokoknya, kira-kira modalnya nggak banyak. Mau sekolah setinggi apapun, berat kalau kita berkaca pada realitas. Kenyataannya menyedihkan sekali. Untuk orang keluar dari kenyataan, orang harus melampaui kenyataan. Itulah namanya imajinasi. Semua industri imajinasi selalu hebat. Lihat Superman versus Batman. Ampun, saya pernah 2-3 kali nganterin anak saya dan keponakan. Semua anak keponakan saya nangis semuanya gara-gara Superman mati. Ini kan gak masuk akal. Superman mati ditangisi tuh. Ini benar-benar absurd menurut saya. Tapi anak-anak sekarang, waduh lihat Superman mati, kesedihan yang lebih siapapun. Dan mereka sangat hafal Superman mati karena apa. Dan tanggalnya dicatat benar kematian Superman. Dan ini kan gak masuk akal. Ini dunia imajinasi yang nipu kita semuanya. Industri paling imajinatif adalah industri kreatif. Dunia dibangun dengan seperti itu. Ide, gagasan, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg berangkat dari itu semuanya. Ini dunia di mana imajinasi dirayakan. Karena temuan-temuan teknologinya mencukupi semua untuk membangun itu. Maka dan bagaimana orang bisa berimajinasi kalau orang keluar dari kenyataan yang ada? Kalau orang keluar dari disiplin pengetahuan yang ada, bertemulah diskusi seperti ini. Merawat gagasan, ikuti organisasi, bergaul dengan banyak orang, itu orang membuat imajinasi. Kau misalnya kuliah, teman-teman ada kuliah di manajemen, ketemu dengan anak sastra, anak FAI, ketemu dengan anak manajemen, anak teknik, ketemu dengan anak kedokteran, hubungan jadi indah. Bayangkan, 2 proklamator Tito, 1 anak teknik, 2 anak ekonomi. Wah itu kan beda-beda prinsip kira-kira. Ketemu mereka Soekarno dan Hatta, 2 sekawan yang indah sekali sama sekali. Anak teknik dan anak ekonomi. Itu artinya 2 pengetahuan yang bertemu, berdiskusi, berdialektika. Itu yang terbentuk. Kalau kamu sudah punya ini, lalu apa yang ketiga? Kamu bisa mengembangkan pengaruh. Nah ini yang paling luas. Pengaruh itu ada prinsip paling dasar. Orang yang biasa mengembangkan pengaruh. Ini pengaruh itu penting. Pengaruh. Peran terpenting seorang aktivis itu adalah mengembangkan pengaruh. Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi di awal adalah bagaimana membentuk seorang mahasiswa agar menyukai dunia aktivis, masih bertahan dengan sisi akademik, tapi juga bisa mengembangkan petualangan. Ini butuh orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang bisa meyakinkan sesuatu hal bahwa kau setidaknya harus ikut loh. Asrama itu medan pengaruh, magnet pengaruhnya banyak. Tinggal, tadi sudah sampaikan kan pengalaman di asrama, tinggal siapa yang paling kuat mempengaruhi. Yang beli handphone atau beli buku. Yang pacaran atau yang ngaji, kan begitulah kira-kira. Lama dirangkap ya pacaran yang ngaji dong. Ya, kan itu pengaruh. Bagaimana membentuk pengaruh? Pengaruh itulah medan pertarungan sesungguhnya dari seorang aktivis. Ketika kamu melihat persoalan, kamu bukan menyerah. Namanya orang yang mengembangkan kebiasaan imajinatif, ini harus aku taklukkan kira-kira. Saya dulu punya pengalaman jadi guru TK. Saya dulu jadi guru TK taman kanak-kanak di desa sana. Alah, itu sering saya ceritakan di mana-mana. Anak-anak desa sana, kalau saya kasih tahu, anak adik-adik sholat ya, kalau nggak sholat masuk neraka. Takut semua lah anak desa. TV nggak banyak, tontonan nggak banyak, pengetahuan juga sempit gitu. Anak kota saya masuk ke Jogja, suruh ngajar TK Suhada yang sama sekarang menjadi TK mahal. Selain TK Lajar. Saya berangkat dari kampung, saya kasih tahu. Dek, tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Ketawa, ular. Apa? Gitu. Bisa terbang enggak? Bisa berubah jadi robot enggak? Coba bayangkan. Yang bisa berubah robot adalah Transformer, bukan Nabi Musa. Gitu. Kalau saya lihat anak-anak ini saya putus asa lah. Ini anak gila semua. Sudah saya kafirkan semua, langsung takut semua. Tapi kan enggak benar kayak gitu. Oh iya, kita cari cara, cari metodologi bagaimana mereka terpengaruh nanti. Berikutnya saya ubah pengajian. Oke, sekarang nggak perlu ngaji. Woi asik. Kita main bola ya. Kasih bola situ. Siapakah musuh Rasulullah SAW? Abu Lahab tendang. Nah, siapa lagi? Abu Jahal tendang lagi ya. Ini Abu Lahab, Abu Jahal, Abu macam-macam lagi. Abu Rizal kalau perlu kira-kira. Yang ini saya katakan apa?
metodologi. Orang kalau bikin pengaruh, tadi katakan, bagaimana mempengaruhi teman-temanmu yang suka belajar, ingin aktif, atau aktif harus belajar, ya pengaruh. Kau harus meyakinkan pada mereka bahwa ada manfaatnya ikut organisasi. Kalau kau ingin aja ikut organisasi, wah nggak enak organisasi itu. Tadi seperti ceritakan, organisasi itu mesti berlomba, merasa paling benar. Pada fase awal memang begitulah organisasi, untuk menanamkan fanatisme. Kau kan diyakinkan agama pertama kali, agama Islam itu paling benar, lainnya keliru semuanya. Itu memang waktu teman kanak-kanak seperti itu. Orang harus yakin pada pilihannya dulu. Saya dulu dari HMI ikut PRD, PRD baru muncul. HMI ngaji melulu, dikit ngaji. Saya di pesantren udah lama ngaji terus saya kira. Diketahuin sama anak PRD, ngaji terus, ya. Dia cecek berkali-kali saya. Pindah ke kiri saya, haluan kiri benar mutlak sekali. Wah, di kiri diyakinkan bahwa Marxisme komunisme itu benar. Wah, itu nanti ada buku bagus loh. Sekarang terbit kongres. Tapi hati-hati baca buku itu, kalau Anda nggak beriman banget bisa bayar. Buku itu judulnya Nalar Memberontak. Itu kitab suci tentang ateis. Nah, itu penting dibaca kalau sudah selesai semuanya. Nah, tapi itu memang sebegitulah. Setiap masuk dari PRD saya pindah ke tim pembela muslim, saya bela Laskar Jihad. Membantu terus itu kawan-kawan. Diyakinkan lagi sama mereka bagaimana pentingnya. Pada fase-fase awal memang kecintaan pada sesuatu itu ditanamkan lebih dulu. Begitu pula asrama. Penting lo tinggal di asrama tuh, karena di asrama tuh begini. Nah, sudah. Itu namanya menanam lingkar pengaruh. Semakin luas kita mempengaruhi orang, semakin banyak orang yang akan kita libatkan. Berarti tepat dirimu menjadi seorang aktivis. Aktivis adalah orang-orang yang mampu menciptakan pengaruh dan mempengaruhi. Hidup manusia itu hanya ada dua. Kau dipengaruhi atau kau mempengaruhi. Hanya itu aja. Tinggal di mana posisinya. Kau mempengaruhi atau kau dipengaruhi. Kalau dalam di negeri, kalau di Paraguay itu, saya dulu nulis buku judulnya Inilah Presiden Radikal. Fernando Lugo itu ceramahnya sederhana sekali. Di negeri ini yang ada hanya dua manusia, pencuri dan yang dicuri. Kalau kau tidak dicuri berarti kau pencurinya. Kemudian membuat kampanye itu berhasil sekali jadi presiden gara-gara perkara itu kira-kira. Nah, ya karena itu keyakinan atas ini menjadi penting. Pengaruhnya menjadi penting sekali. Ketika kamu menjadi mahasiswa, menanamkan ini menjadi perlu. Bagaimana orang untuk mendapatkan pengaruh? Tadi ada banyak pertanyaan mengenai ini semuanya tentang konsistensi dan bagaimana membentuk itu gitu. Bagaimana asrama membangun itu. Pengaruh itu bisa diciptakan dengan pertama kekuatan personal. Ini magnet pertama kali. Personal itu nggak perlu kaya, nggak perlu pinter, tampan, cantik, ya itu atribut lah. Tapi personal itu kemampuan kau untuk lebih punya pengetahuan dibanding yang lain-lain. Orang yang lebih punya pengetahuan biasanya lebih punya percaya diri karena dia bisa bicara apapun. Orang punya pengetahuan. Kau tahu Steve Jobs? Oh tahu lah. Dia baru cerita tentang, aku ngerti itu sistem itu. Dia baru ngomong, aku paham Superman Batman itu kayak apa. Wah aku tahu tuh siapa sutradaranya, aku paham itu. Nah, pengetahuan itu menciptakan kekuatan personal yang melebihi. Semakin kau gila baca, Soekarno adalah orang yang menakjubkan dalam soal baca. Bayangkan, pada masa usia 19 tahun, dia diadili oleh pengadilan kolonial. Sempat-sempatnya dia mengutip puisi dari Prancis. Namanya René Descartes yang saya kutip berkali-kali. Dia katakan, hanya ada satu negeri di mana aku tinggal. Negeri yang aku bisa pengaruhi dan pengaruh itu adalah karena tanganku. Itu puisi itu menjadi puisi yang personal sekali. Anak teknik bisa hafal baca puisi. Itu kalau nggak bacanya banyak nggak apanya. Sekarang apa sih yang kalian hafal puisi itu? Paling judulnya Antara Karawang dan Bekasi. Karangan siapa? Khairil Anwar. Di bola balik itu aja. Gitu. Karena itu pertanyaan waktu LKS zaman SD. Gitu. Nah itu personal. Orang yang bisa memberikan pengaruh personal itu memang orang yang memiliki pengetahuan. Ya Allah sudah tidak ada kekuatan pengetahuan seperti sekarang ini. Kamu bisa buka web apapun, isinya pengetahuan yang bisa ketimbang. Kau bisa hidup dalam organisasi manapun. Kalau orang kemampuan personal mencukupi, maka dia bisa menciptakan organisasi sendiri. Dia bisa melakukan perubahan di organisasi. Biasanya orang seperti ini cenderung untuk aktif di organisasi. Nggak mungkin dia sendirian, karena orang yang punya pengetahuan butuh ditularkan pengetahuannya. Anda sudah inflasi, kalau nggak dituliskan harus diorganisir, harus berteman Anda, harus bersekutu Anda. Anda punya keyakinan perubahan, nggak mungkin Anda sendirian.
pasti nyari teman. Oh, siapa yang bisa tak pengaruh ya? Itulah di organisasi. Orang yang hidup di organisasi mestinya dimodeli ini dulu. Nanti dia akan mewarnai di organisasi. Kalau organisasi ini sudah diwarnai, maka diam-diam ini kayak khas. Dia akan membangun lingkungan yang baru. Asrama adalah contoh paling sederhana dalam proses ini. Anak masuk asrama, modalnya pasti pernah SD, SMP, SMA kayak apa. Kalau dia aktif di organisasi waktu SMP, SMA, pasti punya pengaruh di asrama. Lebih yakin dia, lebih percaya diri, lebih mampu untuk menyatakan pendapatnya, gagasannya, dan lebih bisa mewarnai organisasi. Dan diam-diam dia akan mewarnai lingkungannya. Ini 3 siklus yang akan normal dalam hidup ini, zaman manapun. Siklusnya akan normal seperti itu. Nah, soalnya adalah tadi ada pertanyaan soal pilihan aktivis. Buku Habits of Power mengatakan kebiasaan itu juga rentan sekali untuk berubah. Kebiasaan itu rentan sekali berubah. Saya belakangan ini 1-3 tahun ini saya punya kebiasaan setiap bangun pagi habis subuh saya lari 3 km, 2 km lari. Lari pusat. Karena usia saya sudah agak tua. Teman-teman saya mati semuanya berapa? Ada yang kena gula, jantung, kanker, ampun. Gak mungkin lah mati mengenaskan kayak gitu kira-kira. Ini tesis saya mengatakan itu karena kurang olahraga. Hal yang paling gampang kita lakukan olahraga. Tapi olahraga itu gangguannya banyak. Sekali saya pergi, misalnya tinggal di hotel, malas sudah tidur, capek. Apalagi kalau habis diskusi malam kayak gini. Pulang jam 10, jam 11. Bangun-bangun udah capek saya. Habis subuh udah pengennya tidur aja. Godaannya, kebiasaan itu rentan sekali. Sekali kamu menikmati sebuah kebiasaan baru dan kamu terpikat, kamu akan jatuh. Dan kembalilah kamu kebiasaan lama. Ya, inaklah, nggak usah apa-apa. Ini sama dengan konsistensi. Kenapa? Secara personal kamu diganggu oleh apa? Kebiasaan-kebiasaan negatif. Kebiasaan baru. Ya, mau ubah pelan-pelan. Ini sepeda aja. Mula-mula kamu nggak punya pacar. Wah, diskusi serius malam minggu, nonton ke shopping, baca buku, beli buku. Wah, belum punya pacar kira-kira. Tiba-tiba kamu punya kekasih yang seleranya beda sekali sama kamu. Malam minggu nonton Mas yuk. Oi, nonton. Seksual. Minggu perang tulis yuk. Ke pantai lah kira-kira. Senin jemput aku ya, jemput. Selasa jemput lagi dong, jemput lagi. Lama-kelamaan dari dulu suka baca, sekarang jadi suka ngojek kita. Lama-lama jadi suka ngojek kamu. Jemput ya jam 3 ya, jam 4 jemput lagi ya, jam 5 jemput lagi ya, coba apa ya kan? Mulai kamu suka baca buku, berubah total misalnya. Karena satu orang yang merasakan menjadi milikmu selamanya. Wah, ini mantap sekali. Cinta itu kan indah kalau dia setia mati. Langsung buyar semuanya. Itu kalau kekasihnya seperti itu. Guevara, nanti saya nulis satu buku jadilah intelektual progresif. Guevara punya kekasih satu namanya Cicina. Ini kelak di film Guevara motor bicycle itu Cicina dimuat. Cicina ini perempuan yang mengubah Guevara bisa-bisa. Cicina ini anak bangsawan. Dia fakultas kedokteran. Cicina inilah yang menyuruh Guevara demonstrasi, aksi, segala macam ada. Kok aksi lah Guevara? Kok harus melawan lah itu Guevara? Cicina terus mempengaruhi. Kelak nanti satu saat Cicina dimarahi oleh orang tuanya karena punya kekasih kayak Guevara. Nggak jelas lah hidup yang kacau balau lah. Nanti Guevara membuat surat cinta yang pertama dan terakhir untuk Cicina. Dia nggak akan buat surat cinta yang lain kecuali mana. Surat cinta itu saya muat dalam buku saya jadilah intelektual progresif. Wah, surat cinta itu indah sekali. Di film motor bicycle itu surat cinta itu dikasihkan Guevara sebelum dia naik motor kemana-mana. Kasihkan ke Cicina. Surat cinta itu indah sekali. Dia, secara sederhana dikatakan, Cicina, kau yang sangat aku cintai, kau yang mengajari aku banyak hal menilai hidup ini. Aku menyatakan penolakan atas ketidakadilan karena idemu. Kau biayai aku untuk melakukan perlawanan pada siapapun yang kau anggap gak benar. Aku banyak sekali terbantu padamu. Artinya, hal-hal baru itu bisa mengubah kita pelan-pelan. Maka setiap menemukan yang hal baru, kamu akan lihat kebiasaan ini menambah atau mengurangi. Nambah atau mengurangi nih kira-kira. Dari apa yang kita anggap udah baik. Suka membaca, suka diskusi, suka berdebat. Itu udah baik kebiasaan ini. Tiba-tiba kamu masuk ruang kuliah. Ya, anak kuliahnya pendiam semuanya. Ada yang bertanya? Diam. Kalian juga berani bertanya. Diam aja kamu. Hari kedua ada yang bertanya? Diam lagi. Hari ketiga? Diam lagi.
4, 5, 6 sudah merasa, oh yang penting diam. Sudah kita punya keyakinan diam itu mas. Itu kuliah bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat nggak boleh ada pertanyaan. Kalau Ustaz saya tanya, oh bisa dimarahin sama khotibnya kita di kuliah. Enggak, itu bukan khutbah Jumat, Anda boleh bertanya. Nah, ini kebiasaan. Orang tidak konsisten karena ini. Kebiasaan itu bisa terbentuk karena apa? Karena posisi kedudukan yang baru. Posisi, kedudukan, pekerjaan itu bisa merubah kita. Nah, yang seperti istilah tadi dikatakan waktu muda jadi aktivis, waktu tua berubah. Itu karena pilihannya berbeda, posisinya berbeda, lingkungan yang berbeda. Seangkatan saya itu hampir semua jadi pejabat. Saya tuh dulu, saya Denny Indrayana, Budiman Sujatmiko, hampir satu angkatan, beda dikit setahun 2 tahun lah. Tapi kami semua teman main. Andi Arief dulu yang seangkatan sama saya. Ada banyak teman-teman seangkatan saya. Kami kalau ketemu hanya kuat ngomong 5 menit saja. Kok gimana kabar istri? Karena kami saling kenal istri masing-masing. Gimana kabar istrimu? Baik. Anakmu berapa sekarang? Sudah. Tanya kabar istri, tanya kabar anak. Setelah pertanyaan ketiga, bubar semua kita. Karena apa? Kita beda. Saya bisa seperti ini karena ketemu dengan kalian. Hidup saya di Jogja, cuman ini orang ketemu sama kalian semuanya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya kerja di DPR. Ketemu orang-orang seperti itulah. Bahas duit dulu. Kapan dikorup, kapan mengkorup, dan kapan dikorupsi gitu. Susah sekali saya bertemu mempertahankan itu. Hanya akhlak seperti Nabi yang bisa bertahan. Maka saya kagum pada teman-teman saya di DPR yang masih jujur. Itu luar biasa. Saya bisa seperti ini karena saya tinggal bersama kalian. Sehari 2 kali bisa saya diundang sama kalian. Malulah saya korupsi, ya apa pula saya korupsi, gak ada yang saya korupsi juga. Karena ketemu dengan kalian. Lingkungan, posisi, kedudukan, pekerjaan itu penting sekali. Kelak ketika kamu waktu kuliah seperti inilah, berdoalah untuk sesuatu yang baik untuk masa depan. Mumpung sholatnya anak muda itu benar-benar didengar oleh Allah doanya. Saya tuh waktu muda, kalau sholat panjang sekali doanya. Memuji Allah sebentar-sebentar lah, paling subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tapi doanya panjang sekali kita. Mumpung ada kesempatan minta waktu muda itu. Mintalah apa? Saya dulu minta 3. Ya Allah, kalau saya diberi pekerjaan, saya minta pertama, jangan sampai saya punya atasan yang kejam pada saya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya kebiasa usul tanya. Nanti bekerja, tanya sedikit dimarahin. Oi, kamu anak baru gak usah tanya. Tanya sedikit, kamu siapa pula? Tanya-tanya segala. Sudah nggak mungkin saya hidup dengan pekerjaan kayak gitu. Saya bisa melacurkan keyakinan dan berubah keyakinan. Yang kedua, ya Allah kalau saya bekerja, berikan saya kebebasan. Dengan kebebasan, saya masih bisa mempertahankan apa yang saya yakini. Dan yang ketiga, ya Allah kalau saya bekerja, semoga penghasilan saya bisa cukup untuk anak, istri, ponakan, saudara-saudara, teman-teman, sahabat lah kira-kira. Nah ini cukup lah kira-kira. Ada utang bisa ngutangi, ada minta bantuan kasih bantuan, begitu loh. Mumpung Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kamu positif pada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Keyakinan itu nggak bisa dikalahkan. Nah itu namanya posisi kedudukan pekerjaan. Personal itu digoda oleh ini. Dan terakhir, personal, apa yang menggoda paling eksistensial dari personal? Itu apa? Itu adalah keluarga dan pasangan. Nanti kamu akan kelak membangun seperti ini. Kamu bisa idealis, tapi kamu setelah kan, kalau pasanganmu, keluargamu, kau bangun keluarga dengan cara berbeda, kau akan buyar semua keyakinanmu. Nilaimu akan berantakan. Keluarga itu dibangun 5, 10 tahun, 12 tahun. Keluarga, bayangkan sekarang ini. Dan ini terancam sekarang ini. Orang kawin cerai nikah enak sekali menurut saya. Apalagi artis itu, jangankan artis. Ini di Yogyakarta itu tingkat perceraian yang paling tinggi. Oleh siapa? Guru, bayangkan. Guru menduduki rekor tertinggi perceraian. Setelah dapat sertifikasi, coba lo bayangkan. Ini kan dapat sertifikasi, dapat gaji banyak, bukan tambah buku, tambah bini. Ini kan nggak benar kayak gini. Kalau guru gampang kawin cerai kan apa yang mau dididik pada anak-anak? Nah, bangunlah keluarga yang bahagia ya. Lagi apa? Ibu aja cuma cerai berkali-kali. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan gitu. Nah, situasi-situasi ini yang akan membentuknya. Nah, 2 hal lain, organisasi dan lingkungan menjadi penting bagi mahasiswa.
Kenapa menjadi penting mahasiswa? Karena ada pertanyaan mengenai itu tadi yang dikatakan berkali-kali gitu. Bagaimana meletakkan batas tanggung jawab sosial? Batas peran dan tanggung jawab sosialnya ada di mana? Sebagai mahasiswa, menurut saya, prinsip pertama apa? Prinsip sebagai mahasiswa, dia harus memenuhi prinsip-prinsip akademis tadi. Tadi Anda katakan kan, ada anak akademis. Ini kemutrakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kuliah dapat nilai, kuliah ujian, itu normal dalam hidup. Itu yang harus kita lalui. Mau nilai jelek, nilai bagus, lebih baik bagus. Tapi kalau sudah ikhtiar kok jelek, ya sudahlah. Kira-kira. Jangan terlalu disesali. Jangan putus asa. Tak semua orang berhasil nilainya bagus dan tak semua orang gagal nilai jelek. Tak seperti itu. Tapi hal ini harus dilalui. Saya dulu sering katakan, kalau kamu ingin memperoleh nilai baik itu pertama ikhtiar. Kedua lobby lah. Kira-kira ini cara paling gak masuk akal saya sering kalau sudah nilai jelek itu datangi dosen lah kita sama teman-teman organisasi. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya anak-anak sehat atau Pak? Silaturahmi sambil tanya-tanya kabar. Nanti dia pasti tanya, "Loh, Adik, semester berapa?" "Oh, Bapak masih enggak ingat sih. Saya semester 3 ngambil mata kuliah Bapak, masa enggak ingat?" Saya duduk di bangku ketiga, pojok sebelah kanan. Ingatkan berulang-ulang lah kira-kira. Datang yang kedua, ini dosen kayak nggak bisa dilobi sama sekali. Marah terus kerjanya. Ini ada apa orang ini? Bapak sehat Pak? Ibu gimana kabarnya? Anak-anak lucu-lucu ya? Macam-macam lah kita tanya nggak benar-benar. Setidaknya kita mencari perhatian dia lah. Ini dah mentok kita. Saya tuh dulu mata kuliah yang paling buruk adalah munakahat, hukum perkawinan. Ampun itu dosen. Kalau nggak ngasih C, ngasih D. Kalau ngasih D, ngasih E. Bayangkan. Ini ngawur sekali. Munakahat, hukum perkawinan paling gampang sekali. Ini kok D terus. Saya ditanyalah dia. Ternyata dia punya masalah. Dia orang yang takut sama istrinya. Oh, ini kuncinya menurut saya. Nah, saya datangi istrinya lah kira-kira. Ibu bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Suka apa Bu ya? Saya pulang di kampung nih, bawa oleh-oleh. Nah, istri dipengaruhi, istri nekan suami. Nah, itu jawaban yang sudah baik. Kira-kira begitulah. Tapi akademisi penting lah kalian ikuti. Peran tanggung jawab ini penting. Jangan serius lah nilai kuliah itu. Menurut saya bukan serius. Ini belajar itu banyak hal. Belajar bukan apa yang ada dalam buku, tapi siapa yang kalian hadapi. Siapa yang kalian hadapi? Dosen bukan monster, so. Ini harus kalian pahami sejak awal. Ini bukan robot. Ini orang manusia yang bisa kita lobby, bisa kita pengaruhi, bisa kita coba. Nah, peran akademis ini penting sekali. Selain peran akademis, maka yang kedua apa? Peran sosial. Anda kuliah, bertemu dengan banyak kawan, bergaul dengan banyak saudara, hidup dalam lingkungan tertentu. Peran sosial jauh lebih penting. Karena hidup pada dasarnya akan mengarah ke peran ini. Saya keluar kuliah dari Fakultas Hukum ya. Bingung saya, IPK jelek sekali, mau ijazah mau tawarkan kemana kira-kira? Ijazah kok 2,5 tuh, ampun tuh ini, mau tawar kemana lagi kira-kira? Hanya karena sosial itulah. Nanti ada buku bagus lah, namanya network. Jadi dia bercerita tentang kenapa orang-orang itu berhasil dan kenapa sebagian orang tidak pun berhasil, tapi dia gagal dalam mimpinya. Kebanyakan orang itu berhasil karena dia punya jaringan yang banyak. Pekerjaan itu kadang-kala tidak ditentukan dari kecerdasan apa yang kau miliki, tapi hubungan relasi seperti apa yang kau punya. Puncak saya bekerja, saya dulu kerja di Singapore Street Times. Menurut saya itu gaji paling raksasa yang saya dapatkan. Koran Singapura itu koran terbesar se-Asia. Saya dulu kerja pertama juga di Singapura itu wartawannya itu tidak boleh nginep kecuali di 3 tempat, Santika, Novotel atau Ponix. Karena jaminan keamanan dilindungi. Kerja itu bukan karena tes, karena kita kenal. Waktu saya aktif di pers mahasiswa, saya kenal dengan namanya David M. Pereira. Nanti David M. Pereira kelak dituduh oleh media Indonesia sebagai lobby kenapa Jokowi bisa bertemu Obama. Itu karena lobbying, namanya David M. Pereira. Dulu David itu adalah atasan saya langsung. Waktu saya kerja di Singapura Street Times. Sekarang David punya pekerjaan di Gedung Putih, namanya kantornya lobbying. Jadi orang kalau mau ketemu Obama harus ketemu dengan David ini agar bisa ketemu Obama. Nanti Jokowi kena tuduhan soal itu. Dulu dia atasan saya langsung. Saya kerja sama dia langsung. Karena apa saya ketemu dia? Ya karena diskusi. Saat diskusi ya gini David. Waktu itu masih mahasiswa. Ketemu, kenalan. Ya bertemulah. Kenalan. Di organisasi itu kan enaknya punya kenalan.
hidup di negeri ini, sosial penting sekali. Kamu punya kenal, ketemu orang. Nah, ada orang Makassar yang sangat kaya sekali. Ini perlu Anda kenal, dia adalah ketua tambang di Indonesia. SMI punya bukunya, namanya Pak Effendi Sirajuddin. Ini orang Makassar yang kaya sekali. Sekali-kali saya datangkan ke sini kalau dia datang ke Jogja. Ini orang penting sekali, dia ketua tambang se-Indonesia, dia ketuanya. Dia punya perusahaan tambang bukannya di Indonesia, di Afrika sama Libya dia punya. Ini orang saking kayanya, dia nggak punya mobil, semua mobil dibuat sendiri sama dia. Ini ampun orang ini kaya, nggak ada dia merek mobil, semua mobil dibuat sama dia semua, saking kayanya. Saya pernah ke rumahnya itu, bukan punya mobil dia, punya helikopter sudah, baru kemudian parkir di depan rumahnya. Ini orang Makassar kaya, dengan pengen ketemu mahasiswa kadang-kadang. Ini terlalu kaya sudah, dia orang udah kaya kan pengen ambisi, punya pikiran politik, pengen punya gagasan progresif, perlu dipertemukan. Nah, bagaimana Anda ketemu? Organisasi yang bisa bentuk, rasa sosial yang bisa bentuk, pergaulan sosial yang bisa mempengaruhi. Bukan hanya ketemu orang kaya, ketemu orang miskin, kalian juga akan terdorong keberaniannya. Ketemu mereka yang ditindas, disingkirkan. Kita ketemu dengan teman-teman buruh di Jakarta, di Cikarang. Kita punya kepedulian itu. Semua pertemuan itu punya manfaat. Ruang sosial. Nah, kalau ruang sosial itu dibentuk, maka apa yang ditumbuhkan? Ruang kultural. Aspek-aspek budayaan, aspek-aspek yang saya sebut dengan ruang imaji, ruang sastra, ruang nilai-nilai keyakinan, itu perlu dibahas. Hidup bukan isi teks, sudah. Hidup itu dunia yang penuh kekayaan imajinasi. Anda bisa bertemu dengan karya sastra, Anda bisa penuh kitab suci, dunia di mana kalian akan menggali nilai-nilai itu. Itu akan memperkaya apa? Memperkaya dua nilai ini. Kalau kamu punya nilai kultural yang lebih baik, kamu bisa bagaimana cara kamu beradaptasi dengan orang baru, bagaimana kamu bisa bermanfaat buat orang lain, bagaimana kamu bisa menjadi pemurah. Itu karena ruang-ruang ini, keyakinan spiritual yang membentuk itu. Jangan bergaul sekali dengan orang pelit, saudara. Pelit itu ampun-ampun, nular kali pelit itu, saudara. Pemurah lah, saudara. Saya tuh punya teman, nanti kelak dia punya toko yang terkenal, namanya Social Agency. Nanti Social Agency di mana-mana tuh, itu orang saling pemurahnya, namanya orang Caut. Ini orang kaya di Jogja. Saya dulu berteman dia ketika dia dikeluarkan dari UN. Dia jualan buku di pinggir jalan. Masya Allah, ini orang sudah pemurahnya minta ampun. Ketemu sama dia, saya sering ketemu lari sama dia. Kalau saya nggak punya duit, dia pasti tahu kalau saya nggak punya duit. Kok nggak punya duit? Iya ya. Setiap dia ada dompet, kasih duit. Ini orang pemurah yang minta ampun. Anda lihat kan semua toko buku dikuasai dia semua. Dia pembaca buku dan dia pemurah. Dia di DO dari UN misalnya. Dia bodoh, tapi dia mempekerjakan orang pintar semuanya. Industri buku di Jogja paling besar Pustaka Pelajar. Dia punya toko belajar. Saya masih ingat dulu, dia hanya jualan di pinggir jalan. Istrinya waktu itu mengandung, dia diusir sama orang tuanya. Nanti kelak ada buku dia, sukses dengan modal dengkul, itu tulis sama dia. Pemurahnya, Masya Allah, menakjubkan sekali soal pemurah dia. Dan dengerin orang, dia mudah hangat dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan positifnya luar biasa. Dan itu membantu keberhasilan dia. Nilai-nilai kultural, spiritual itu membentuk semuanya. Yang terakhir, bagi saya adalah nilai yang paling prinsip, yaitu nilai keberpihakan. Kamu gak mungkin hidup sendiri. Ini nilai kalau sudah semuanya selesai. Oh iya ya, saya butuh bela yang miskin. Saya butuh yang bisa ditindas. Kalau teman saya ditindas, saya akan marah, saya akan bantu. Peran tanggung jawab sosial mahasiswa di antara itu. Kalau sahabatmu itu merasa keberatan bayar uang kuliah, kalau kau tidak bisa membela, setidaknya kau bisa prihatin atas persoalan dia. Kalau bisa kau bantu, lebih bisa lagi kau protes. Itu lebih hebat lagi. Tapi kalau kau nggak bisa, ya sudah, kau bantu apa adanya. Kalau enggak, kau kasih jalan keluar. Itu nilai keberpihakan. Orang yang mudah empati pada orang lain, mudah peduli pada orang lain, yang di atas sana lebih peduli akan nasibmu. Itu prinsip tanggung jawab sosial. Singkatnya, saya tentu tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Saya merasa ini pertemuan kita pertama dan mungkin nanti akan ada pertemuan lanjutan dengan SMI dan sebagainya. Tapi yang saya ingin antarkan di malam hari ini, saya ingin kalian mulai mengubah pandangan-pandangan kalian. Kalian datang jauh-jauh dari sini untuk belajar. Orang tua tentu senang di samping kalian mendapatkan gelar, kalian juga mendapatkan pengalaman. Nanti kalau kamu bangun keluarga, punya anak di perbatasan tadi contohnya, kamu bisa memberikan contoh-contoh yang ada di sini. Tadi di perbatasan,
Rintis pendidikan alternatif misalnya, karena pendidikan sektor paling penting. Nggak mungkin kamu bisa ubah seseorang tanpa kau ubah otaknya lebih dulu. Kau nggak bisa ubah seseorang tanpa kau ubah keyakinan dulu. Maka pengalaman-pengalaman itu menjadi penting. Sejauh kamu merantau, timbullah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pengetahuan itu hanya sedikit didapat di ruang kelas. 20%. Nanti Steve Jobs akan ditanya di akhir biografinya. Apa yang membuat kamu berhasil? Nanti dia akan berikan jawaban panjang sekali. Sederhananya dikatakan begini. Aku berhasil bukan karena orang tuaku. Aku dulu anak buangan. Jobs itu dibuang dulu, anak haram, dibuang. Lalu diampu oleh orang tua yang percaya bahwa pendidikan akan mendapatkan segalanya. Sudah gitu, dia keluar lagi dari sekolah itu. Orang tuanya kecewa. Tapi kelak kemudian orang tuanya akan bangga. Dan kalau Jobs ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Petualanganlah yang membawa aku menjadi seperti ini. Bertemu dengan banyak orang membuat aku punya banyak pengalaman. Bertemu dengan banyak gagasan membuat aku banyak punya keberanian. Perjumpaan dengan orang, menjemput gagasan-gagasan besar, itu akan mengubah kita semua. Saya ingin yakinkan pada kalian semuanya, saya dulu melalui hidup seperti kalian. 25 tahun yang lalu, mungkin saya lebih primitif ketimbang kalian. Miskin, di kos-kosan yang tidak harus saya bayar, saya harus bayar dengan tenaga. Saya dulu ngekos, nebeng ke rumah orang, karena saya nggak punya saudara di sini. Ditebengkan di rumah orang, masuk kamar, kamarnya kecil sekali, dan kamar itu tidak pernah dipersiapkan untuk saya. Bayangkan, saya datang, orang itu nggak tahu kalau saya datang. Saya dititipkan pada orang, tugas saya tiap hari ngepel lantai berkali-kali saya. Nimbah sumur untuk 2 kamar mandi. Ya bari, karena saya bantu, karena merasa saya nggak bayar. Dengan tenaga saya sodorkan. Hidup dengan bermodal tenaga aja. Ya gimana sempat belajar, nggak sempat lah orang bantu berkali-kali. Bantu nyapu ngepel, begitulah hidup itu. Tapi derita, disiplina itu akan bentuk kita. Saya ingin meyakinkan itu bahwa malam ini kamu mengambil kegiatan yang tepat, mencoba mengubah tradisi diskusi, menghidupkan lagi organisasi, mendisiplinkan lagi asrama. Kamu diam-diam mencatat legenda hidupmu. 5-10 tahun lagi kamu akan ingat ini. Dan kita akan bangga pada anak-anak kita kalau anak-anak itu akan tumbuh. Jika suatu saat anak kalian bertanya, ya kenapa ada ketidakadilan untuk banyak koruptor? Apa yang ayah perbuat? Wow, kamu akan bangga kalau kamu dulu pernah melawannya. Oh nak, ayah dulu melawan itu. Lawan. Dengan doa, diskusi, belajar, menuntut, protes. Ayah lawan. Anak akan bangga. Wow, hebat juga ya. Nanti kalau tanya ayah, ya itu ada kejadian. Oh, ayah nggak tahu nak. Sejak dulu ayah nggak paham itu semuanya. Oh, ya. Anakmu akan sedih dan kecewa dan dia akan dan dia akan menyaksikan. Kamu ayahku atau bukan ya kira-kira? Kok beda sekali kira-kira. Nah ini yang saya antarkan. Terima kasih dan senang sekali atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Eko Prasetyo yang telah mengantarkan sedikit materi pada malam hari ini. Terlalu banyak yang telah kita dapatkan sehingga saya rasa sulit untuk menyimpulkan semuanya. Setidaknya saya punya tulisan sedikit karena tadi mulai dari sejarah. Setidaknya begini. Masa kini adalah masanya kita. Siapa yang diam, dia akan ditinggalkan dan dilupakan oleh sejarah. Hanya yang beranilah yang akan membuat perubahan. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa zaman boleh berubah, namun akar dari semuanya tidak akan boleh tercerabut, yaitu kemanusiaan sebagai anak bangsa. Berhentilah memproduksi keluhan, mari berpikir tentang perubahan. Jangan pernah merasa cemas dengan rendahnya IPK yang kau miliki. Karena IPK rendah yang kau miliki tak membuat masa depanmu menjadi suram. Setidaknya itu yang dikatakan Bang Eko dalam tulisannya, surat untuk yang kau telah menjadi mahasiswa. Obati kecemasan dengan membaca buku. Biasakan untuk berdiskusi dengan temanmu. Ciptakan dan berpetualanglah. Ciptakan pengaruh. Lakukan aksi dan perubahan sosial. Peran dan tanggung jawabmu ada di depan mata. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.